Kau tadinya adalah seorang jenius muda dari klan Bumi Wilayah Utara, namun malah ingin menikahi seorang pelayan yang belum pernah kau temui, bahkan demi mempercepat pernikahan itu. Kau bahkan membiarkan ayahmu membawa orang kuat untuk melamar. Jika mereka tidak setuju, mereka akan membantai seluruh sekte dan klan. Padahal, kau adalah seorang pemuda yang kecanduan latihan. Hingga usia 18 tahun, kau tiba-tiba mendengar suara aneh. Sejak saat itu, kau menjadi tak terkendali. Saat ini, kau meminta ayahmu untuk membantumu melamar. Di aula utama, dia menatapmu dengan tidak percaya, ekspresi kekecewaan samar muncul di wajahnya. Kau adalah tuan muda dari keluarga Su dari klan Bumi. Juga seorang transmigran yang mengendarai kendaraan sejati. Telah menyeberangi dunia ini selama 18 tahun. Dalam 18 tahun. Dengan berkah bakat dan sumber daya keluarga, kau telah menjadi tokoh terkenal di wilayah utara. Dikenal sebagai yang mulia muda oleh orang-orang di wilayah utara. Kau awalnya mengira hidupmu akan terus berlanjut dengan biasa saja. Namun, yang tidak kau duga adalah, baru kemarin kau benar-benar membangkitkan sistem. Dan tugas pertama yang dirilis oleh sistem adalah memintamu untuk menikah. Dan sistem telah menunjuk target pernikahan ini untukmu, yaitu Leng Ruoling, saintes dari Istana 9 Surga King. Untuk mendapatkan hadiah besar dari sistem dan membuktikan keabadian, kau bertekad untuk merebut Leng Ruoling secara paksa. Oleh karena itu, ada adegan saat ini. Pada saat ini, ibumu tiba-tiba berkata, Yuntian. Xuan Er belum pernah memiliki ketertarikan duniawi sejak usia 18 tahun. Sekarang jarang ada gadis yang dia sukai. Kau dapat membantunya melamar di Istana 9 Surga King. Lagi pula, sekali cinta terlewatkan, mungkin akan sulit untuk bertemu lagi di masa depan. Melihat istrinya berbicara, Su Yuntian segera angkat bicara dan berkata, Xuan Er, karena kau menyukai saintes dari Istana 9 Surga King itu. Itu wajar. Mendengar ini, seberkas cahaya kuat tiba-tiba meledak dari matamu. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Memiliki latar belakang keluarga yang baik itu berbeda. Pada saat yang sama, Leng Ruoling, seorang wanita dengan temperamen luar biasa dan penampilan cantik, sedang bermeditasi dengan bersila di puncak gunung di Istana 9 Surga King, kekuatan kelas 1 di wilayah utara. Ini adalah Istana 9 Surga King. Saintes generasi saat ini, Leng Ruoling. Sebuah cahaya melintas. Tiba-tiba, Leng Ruoling membuka matanya dan tersenyum tipis, menerobos transformasi naga. Tubuh Phoenix Ilahi 9 Surga telah terbangun secara awal. Sekarang bahkan jika aku melihat ke seluruh alam Daoshuan, aku harus dianggap sebagai seorang jenius sejati. Meskipun kekuatan saat ini masih jauh dari itu. 1/10 dari puncak masa laluku. Tapi itu cukup untuk saat ini. Leng Ruoling dari kehidupan sebelumnya. Seorang permaisuri abadi dari dunia abadi yang mengendarai kendaraan percontohan. Kultivasinya seumur hidup hampir mencapai titik mengguncang masa lalu dan sekarang. Pada saat itu, dia dihormati sebagai permaisuri ilahi Phoenix. Sayang sekali dia diserang oleh orang-orang tua abadi di zona terlarang dalam proses melawan orang kuat dari dunia asing. Berakhir dengan kematian dan kehancuran. Untungnya, Kaisar Wanita, di tengah arus kebingungan hidup dan mati, memahami esensi pamungkas Kaisar Ilahi 9 Surga, Nirwana Kaisar Ilahi, sehingga dia bisa terlahir kembali. Tiba-tiba, sesosok tubuh melangkah melalui udara dan datang di depan Leng Ruoli, dengan hormat melaporkan. Saintes, orang dari keluarga Su dari suku bumi datang dan berkata mereka ingin melamarmu. Apa pendapatmu? Seseorang ingin melamarku? Setelah menyadari, Leng Ruoli tiba-tiba tertegun di tempat. Dia mengerutkan kening dan mencari ingatan di benaknya, tetapi menemukan bahwa selain bertemu dengan tuan muda keluarga Su di alam rahasia, tidak ada hubungan lain sama sekali. Memikirkannya, dia berkata, bawa aku ke aula utama. Tuan muda Su, kau pikir kau siapa? Dia adalah Leng Ruoli, reinkarnasi dari Kaisar Wanita. Bagaimana mungkin dia menerima untuk menikah begitu cepat? Dia akan pergi dan melihat apa kemampuan keluarga Su. Di dalam aula Istana 9 Surga Taiking. Ayahmu berbicara dengan sungguh-sungguh, putraku Su Xuan jatuh cinta pada saintes Leng Ruoli dari Istana 9 Surga Taiking pada pandangan pertama. Dia sudah sampai pada titik di mana dia tidak bisa tidur di malam hari. Jadi aku mohon agar putri memenuhi permintaannya. Lin Wan duduk tegak. Ibu memegang cangkir teh di tangannya, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, masalah ini sangat penting. Kupikir lebih baik menunggu Ruoli datang dan mendengar pendapatnya sendiri. Baginya, dia pasti tidak ingin Leng Ruoli menikah. Bagaimanapun, Leng Ruoli adalah talenta terbaik yang dia rekrut dalam 100 tahun terakhir. Itu adalah harapan kebangkitan Istana 9 Surga Taiking. Pada saat ini, sesosok anggun muncul di depan gerbang istana. Tidak perlu dikatakan siapa itu. Su Lingtian ingin melihat dengan cermat menantunya seperti apa, yang begitu mempesona. Tanpa diduga, saat berikutnya, dia menunjukkan senyum puas. Tidak buruk, dia sangat muda, naga sangat dihiasi, bakatnya tidak kalah dengan Xuan kecil. Paman keduamu, Su Lingtian,
juga mengangguk dan menyetujui visimu. Pada saat yang sama, Su Lingtian bertekad bahwa hari ini dia akan membantumu mendapatkan wanita cantik ini, apapun yang terjadi. Jika orang-orang dari Istana Sembilan Surga Taiking tidak setuju, dia tidak keberatan menggunakan beberapa cara petir untuk memberi Istana Sembilan Surga Taiking sedikit kejutan. Ruoli, kau datang? Tiba-tiba, suara cemas putri Istana Sembilan Surga Taiking menarik kembali pikiran semua orang. Kau datang? Datang dan lihatlah orang yang ingin menikahiku, kata Leng Ruoli dengan tenang. Matanya sengaja atau tidak sengaja beralih ke orang di samping. Merasakan tatapan Leng Ruoli, hatimu sedikit terkejut. Wanita ini tampaknya benar-benar berbeda dari setengah bulan yang lalu, tetapi tidak tahu apa bedanya. Kau juga tidak bisa menjelaskannya. Setelah berpikir sejenak, tetap tidak berhasil. Sudahlah, rebut dulu baru bicara. Putri, aku benar-benar menyukai Ruoli. Mohon Putri mengabulkan. Saat ini, Ling Wan tidak bersuara, melainkan menatap Ruoli. Bagaimana pendapatmu? Dia tetap menyerahkan keputusan kepada Leng Ruoli. Detik berikutnya, suara lirih Leng Ruoli terdengar di seluruh aula besar. Jadi, kau ingin menikahiku? Ya, kau menatap Leng Ruoli dan mengangguk pelan. Hehe, ingin menikahiku bukan tidak mungkin, kecuali, Leng Ruoli membuka mulutnya dengan pelan, namun suaranya tiba-tiba berhenti. Apa? Bagaimana bisa menikahimu? Kau bertanya dengan senyum di bibirmu. Karena ada syarat, berarti bisa menikah. Aku hanya mungkin menikah dengan yang kuat. Kuat hingga bisa menaklukkan dunia tanpa ada yang bisa mengalahkan. Leng Ruoli menatapmu. Bibir merahnya sedikit terbuka dan melanjutkan perkataannya. Setelah kata-kata itu jatuh, seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Dalam peristiwa besar seperti ini, kejatuhan Tian Jiao dan kebangkitan Raja Baru. Terlalu biasa. Siapa yang bisa disebut tak terkalahkan? Siapa yang berani mengatakan tidak terkalahkan? Namun, sebelum semua orang sempat bereaksi, perkataanmu yang lirih sekali lagi bergema di seluruh istana. Tidak lama lagi, aku akan bisa seperti yang kau katakan, menaklukkan dunia. Mendengar perkataanmu, Leng Ruoli terkejut. Dia menatap pemuda itu, ingin mencari sedikit celah di wajahnya, tapi yang dia lihat hanyalah ketenangan di wajahnya. Hal ini membuat Leng Ruoli merasa bingung. Kepercayaan diri pemuda ini benar-benar terlalu tenang, terlalu santai. Leng Ruoli mengerti dalam hatinya. Dengan kepercayaan diri seperti itu, sistem apapun tidak lagi penting. Pencapaian masa depanmu pasti tidak akan rendah. Tidak salah lagi, inilah aku. Kepercayaan diri semacam ini ditakdirkan untuk menaklukkan dunia. Darah kuno tertinggi adalah untuk yang tertinggi. Dibandingkan dengan keraguan orang-orang dari Istana Sembilan Langit Taiking, Su Yuntian di dalam hatinya sangat yakin dengan perkataanmu dan sangat memuji. Tiba-tiba, suara Leng Ruoli terdengar, dengan nada dingin, hanya bicara saja tidak ada gunanya. Bagaimana kalau kita bertarung? Jika kau menang, aku akan menikahimu. Jika kau kalah, semuanya berakhir di sini. Mendengar ini, kau langsung merasa senang di dalam hati, dan senyum tipis muncul di wajahmu. Kau yakin? Wanita ini benar-benar mengajukan permintaan seperti itu? Mungkinkah dia benar-benar ingin menikah? Yakin? Kau menang aku menikahimu, kau kalah pergi dari sini. Leng Ruoli berkata dengan dingin. Suara itu mengandung sedikit makna. Baiklah, mari kita coba. Kau mengangguk, senyum di wajahmu tak bisa ditahan. Meskipun hadiah sistem yang lebih besar baru akan diberikan setelah kau mendapatkan Leng Ruoli. Tapi paket hadiah pemula sistem memberimu teknik kuno tertinggi yang lengkap, cahaya ikatan surga. Dengan teknik kuno tertinggi yang lengkap, kau tidak takut pada siapapun. Api Kaisar Ilahi menyala. Begitu kata-kata itu diucapkan, suara renyah terdengar di istana. Leng Ruoli telah bergerak. Dalam sekejap, api merah menyala dengan ganas, bergelombang dan dahsyat. Ini adalah kekuatan sihir bawaan dari tubuh Kaisar Ilahi Sembilan Langit Leng Ruoli. Api Kaisar Ilahi, membakar semua yang ada di dunia. Melihat ini, Su Xuan memfokuskan pandangannya dan sedikit terkejut. Kau bisa tahu bahwa api seperti itu luar biasa begitu kau merasakannya. Di bawah tatapan semua orang, kau sedikit mengangkat tanganmu, cahaya ikatan surga. Dengan teriakan keras, seberkas cahaya ilahi langsung keluar, cahaya ilahi seperti hukuman ilahi. Penuh dengan energi mengerikan, tampaknya mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia. Melihatmu bergerak, cahaya ilahi mekar, Leng Ruoli langsung menjadi tidak tenang, mata indahnya tiba-tiba terkunci. Dia tahu tentang teknik kuno tertinggi. Keberadaan 20 besar di antara 3.000 fisik. Teknik kuno tertinggi. Dia secara alami juga tahu. Cahaya ikatan surga membawa hukuman surga. Sangat menakutkan. Hanya saja teknik kuno tertinggi yang lengkap ini bukankah seharusnya sudah lama menghilang dari dunia? Bagaimana ini bisa terjadi padamu sekarang? Untuk sesaat, kekuatan sihir melonjak di tengah istana, tak terbatas. Tabrakan api Kaisar Ilahi dan cahaya ikatan surga. Hampir menghancurkan ruang. Hasilnya segera keluar. Sesosok tubuh berdiri diam di lapangan. Tegak seperti pinus.
Sosok lain terbang keluar dan menghantam ke belakang dengan keras. Orang yang tidak bergerak secara alami adalah kau. Orang yang terbang keluar adalah Leng Ruoli. Di udara, Leng Ruoli tampak tak percaya. Bukankah cahaya ikatan surga seharusnya sudah tidak ada lagi di dunia? Dari mana kau mendapatkannya? Leng Ruoli bertanya padamu dengan enggan. Dari mana aku bisa mendapatkannya? Aku dilahirkan dengan itu. Kau menjawab sambil tersenyum. Nada bicaramu tenang. Kau kalah. Kau harus menikah denganku. Tetapkan waktunya. Kau tidak menunda dan langsung berbicara. Kau tetapkanlah. Aku rela menerima kekalahan. Leng Ruoling menatapmu, secercah kompleksitas melintas di sepasang mata indahnya. Lebih cepat lebih baik, kalau begitu besok saja. Kau tersenyum dan menatap Leng Ruoling, berbicara dengan tenang. Kali ini Leng Ruoling semakin bingung. Besok? Begitu cepat? Apa kau bercanda? Apa kau begitu tidak sabar? Baiklah besok. Leng Ruoling menghela nafas, mengisyaratkan persetujuan. Tak lama kemudian, berita tentang tuan muda keluarga Su dari klan bumi yang akan menikahi saintes dari Istana Sembilan Surga Taiking. Dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah utara, dan dalam sekejap seluruh wilayah utara mendidih, banyak orang terkejut. Saat ini, di puncak gunung yang diselimuti awan di suatu tanah suci. Apa? Tuan muda keluarga Su akan menikahi saintes Istana Sembilan Surga Taiking, Leng Ruoling. Besok? Tidak bisa. Aku tidak setuju. Dia, Su Xuan, hanyalah seorang yang maha kuasa. Bagaimana dia bisa menyentuh wanita yang kuincar? Aku akan merebut pengantin. Orang ini adalah putra suci Wang Teng dari tanah suci Taichu generasi ini. Dia dengan marah berkata, aku pasti akan merebut pernikahan ini. Bahkan Raja Langit pun tidak akan bisa menghentikanku. Itu yang kukatakan. Suatu hari, keluarga Su dari klan Bumi Meriah, hari ini banyak sekali orang datang ke keluarga Su. Ada kepala keluarga dari berbagai keluarga besar, raja dari berbagai dinasti kekaisaran, pemimpin dari berbagai sekte, serta perwakilan dari tanah suci Taichu. Semuanya, hari ini adalah hari pernikahan putraku. Terima kasih semuanya sudah datang. Su Yuntian mengingatnya. Duduk di kursi utama aula. Su Yuntian melihat ke bawah, memindai semua orang yang hadir, dan mengangguk puas. Pada saat ini, di antara kerumunan, dua kekuatan besar merencanakan secara terpisah, tetapi membuatnya kehilangan muka di pernikahannya sendiri. Dia masih bisa melakukannya. Tak lama kemudian, pasangan pengantin baru akan melakukan upacara pernikahan. Di tengah aula keluarga Su, Kau dan Leng Ruoling berdiri berdampingan. Di tengah kebisingan, pasangan pengantin baru akan memulai upacara. Dan saat ini di wajahmu. Meskipun hanya selalu ada senyum tipis, tanpa banyak perubahan ekspresi, tetapi hatimu sebenarnya sangat bersemangat. Dalam kehidupan ini dan sebelumnya, ini benar-benar pertama kalinya kau menikah. Selanjutnya mari kita lakukan upacara. Paman kedua Su Lingtian, yang memimpin pernikahan, tersenyum dan berkata, tunggu sebentar. Tiba-tiba, sebuah suara muda terdengar di aula. Mendengar suara ini, hampir semua orang di aula sedikit bingung. Siapa itu? Siapa yang berani mengganggu jalannya pernikahan keluarga Su dari klan bumi? Dalam sekejap, semua orang melihat ke arah sumber suara itu. Yang terlihat adalah seorang pemuda tinggi dan kekar. Itu Wang Teng, putra suci generasi sekarang dari tanah suci tertinggi. Apa maksudnya ini? Pernikahanmu diganggu orang luar, wajahmu langsung menjadi gelap dan sedikit muram. Tapi bagaimanapun juga ini adalah pernikahan, kau tidak enak langsung marah, dan memutuskan untuk melihat dulu apa yang ingin dia lakukan. Jika benar-benar mempengaruhi pernikahanmu, kau tidak keberatan mengirimnya ke kematian. Wang Teng mendongak dan perlahan membuka mulutnya. Sebenarnya, aku dan saudara Su Xuan sama-sama menyukai Leng Ruoling, saintes dari Istana Sembilan Langit Taking, tapi aku selangkah lebih lambat. Bahkan belum melamar, sudah didahului oleh saudara Su Xuan. Begitu kata-kata Wang Teng keluar. Ekspresi di wajah semua orang yang hadir langsung menjadi menarik. Mendengar kata-kata Wang Teng ini, ekspresi main-main muncul di wajahmu, dan di balik rasa main-main itu adalah niat membunuh. Mendengar kata-kata ini, bahkan Leng Ruoling pun tertegun. Orang itu juga menyukaiku, tapi melihat penampilannya, sepertinya dia tidak sebaik dirimu. Setidaknya kau tampan. Saat ini, aku dengan berani mengundang saudara Su Xuan untuk bertanding denganku. Ini juga sebagai cara untuk melampiaskan ketidakpuasanku di hati. Pertandingan ini, menang atau kalah, aku terima. Setelah ini, aku akan mengubur semuanya di dalam hati dan tidak akan pernah menyebutnya lagi. Ekspresi Wang Teng serius, dan terdengar sangat tulus. Apa yang akan dilakukan putra suci ini? Bukankah aku sudah menyuruhnya untuk tidak membuat masalah? Di sisi Wang Teng, wajah seorang tetua tanah suci sangat buruk. Harus diketahui bahwa ini adalah keluarga Su dari klan bumi. Jika Wang Teng membuat masalah di sini, bahkan jika dia dibunuh, tanah suci tidak akan bisa membantunya. Kau yakin? Kau mengenakan jubah merah pengantin dan berkata dengan nada ringan. Ada niat membunuh dalam suaramu. Tapi sangat samar sehingga hampir tidak ada yang menyadarinya. Yakin. Mohon saudara Su Xuan mengabulkan permintaanku.
Wang Teng menatapmu dengan mata membara dan menjawab dengan suara keras. Baiklah, aku setuju. Tapi aku ingin menambahkan syarat, kau masih berkata dengan nada ringan. Mendengar kau setuju untuk bertanding dengannya. Mulut Wang Teng sedikit terangkat. Dia pernah mendapatkan warisan teknik terlarang di alam rahasia gua. Itu bisa meningkatkan kekuatan tempurnya 5 kali lipat dalam sekejap dengan mengorbankan pembakaran kehidupan. Syarat apa, saudara Sushuan? Yaitu pertandingan kita, tidak hanya menentukan menang atau kalah, tetapi juga memisahkan hidup dan mati, ucapmu dengan nada acuh tak acuh. Seluruh aula langsung menjadi sunyi senyap, tanpa suara sedikit pun. Hahaha. Bagus sekali. Karena mereka tidak membedakan besar dan kecil, maka biarkan mereka melihatnya. Betapa hebatnya keluarga Su kami. Su Yuntian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kepala keluarga Su. Apakah perkataanmu ini agak tidak sopan? Mengirim seorang raja dari Tanah Suci, Penatua Chen Sheng mulai berbicara. Namun, sebelum dia selesai berbicara, tekanan dari seorang suci menghantam raja itu. Hanya dalam sekejap, raja itu langsung berlutut karena aura menakutkan. Coba kau katakan sekali lagi. Su Yuntian masih duduk di kursi utama, tetapi wajahnya menjadi dingin dan berkata dengan dingin. Tidak berani. Di hadapan tekanan mengerikan Su Yuntian, raja itu tidak memiliki sedikit pun ruang untuk melawan, sudah seperti anjing mati yang tergeletak di tanah. Benar-benar hancur. Su Yuntian mendengus dingin, baru kemudian dia menarik kembali auranya. Setelah kejadian tadi, tidak ada seorang pun di seluruh ruangan yang berani berbicara, memecah kesunyian. Orang suci sudah menjadi standar puncak wilayah utara, tidak ada yang berani bersaing dengannya. Pertempuran hidup dan mati, mari kita mulai. Su Yuntian berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Su Xuan dan Leng Ruoli bertanding di Istana 9 Surga Taiking, dia sudah tahu bahwa putranya telah mendapatkan pohon harta kuno tertinggi yang lengkap. Benar-benar akan bangkit. Sejak saat itu, pandangannya akan tertuju pada seluruh alam Daoshuan. Bukan hanya wilayah utara. Oleh karena itu, Wang Teng di depannya tidak perlu ditakuti. Mulai. Mengetahui bahwa dia tidak bisa kembali lagi, kilatan kekejaman melintas di mata Wang Teng. Hari ini dia harus membunuh Su Xuan. Bahkan jika pada akhirnya dia akan mati di keluarga Su, dia tidak takut. Ayo. Menanggapi hal ini, Su Xuan hanya sedikit membuka bibirnya dan meludahkan satu kata dengan dingin. Dalam sekejap, aula besar keluarga Su tiba-tiba dipenuhi dengan bau mesiu yang pekat. Pertempuran akan segera pecah. Su Xuan memiliki pohon harta kuno tertinggi yang lengkap, setara dengan peringkat 10 besar dari 3.000 fisik. Seharusnya tidak ada masalah dalam menghadapi tubuh tiran. Di bawah penghancuran, Leng Ruoli mengedipkan matanya. Mungkinkah Su Xuan bisa memenangkannya? Tentu saja dia bisa memenangkan orang lain. Ini adalah kepercayaan Leng Ruoli pada Su Xuan, dan juga kepercayaannya pada dirinya sendiri. Pembakaran jiwa, peningkatan, Su Xuan. Matilah kau. Tiba-tiba, di arena, Wang Teng mengeluarkan teriakan keras. Setelah kata-kata itu diucapkan, seluruh tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh cahaya merah darah. Cahaya darah seperti pancuran yang menutupi tubuhnya dalam sekejap. Aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak berkali-kali lipat. Tidak baik. Orang itu menggunakan teknik terlarang, membakar jiwa untuk meningkatkan kekuatan tempurnya 5 kali lipat dalam sekejap. Paman kedua Su Xuan, Su Lingtian, selalu suka mempelajari hal-hal ini, hanya dengan sekali pandang. Dia melihat metode yang digunakan Wang Teng. Apa? Putra suci Tanah Suci Agung benar-benar menggunakan teknik terlarang? Bahkan mengorbankan jiwa untuk membunuh kaisar muda keluarga Su. Seseorang berseru kaget. Su Xuan, mungkinkah dia benar-benar tidak bisa menghadapinya? Leng Ruoli mengerutkan kening. Berbisik pada dirinya sendiri. Tunggu, kenapa aku mengkhawatirkan orang itu? Bukankah aku hanya berharap dia mati? Leng Ruoli tiba-tiba menyadari bahwa pikirannya salah. Bagaimana dia bisa mengkhawatirkan Su Xuan? Ini bukan pertanda baik. Dia harus segera memutuskan Su Xuan. Cepat mati. Leng Ruoli menutup mata dan memaksa dirinya untuk berpikir seperti itu. Namun, meski begitu, dia masih tidak bisa menahan diri untuk membuka mata dan melihat ke arah Su Xuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah karena Su Xuan tampan? Pikiran ini dengan cepat ditolak oleh Leng Ruoli. Aku hanya tidak ingin menjadi janda di hari pertama. Ya, hanya itu. Di tengah arena, Su Xuan melihat Wang Teng menggunakan teknik terlarang untuk membunuhnya. Niat membunuh di hatinya tumbuh, bahkan terpancar keluar, untuk menjadi kenyataan. Seorang suci yang tak tertandingi menggunakan teknik terlarang hanya untuk membunuhku? Apakah itu berguna? Su Xuan tersenyum sinis, cahaya kesengsaraan surga. Tiba-tiba, seberkas cahaya ilahi terpancar keluar, cahaya ilahi seperti hukuman ilahi. Dipenuhi dengan energi mengerikan, ingin menghancurkan segala sesuatu di dunia. Mengerikan tak terlukiskan. Melihat cahaya ilahi ini, Wang Teng langsung tercengang. Dia belum siap. Kenapa kau menyerang duluan? Tidak punya moral. Ya? Kalau begitu jangan salahkan aku. Tangan langit. Dengan teriakan keras Wang Teng,
dia juga melancarkan serangan. Itu adalah tangan raksasa, bersumpah untuk menegakkan keadilan atas nama langit, merobek ruang hampa. Setelah melancarkan serangan ini, wajah Wang Teng sudah dipenuhi senyum cerah. Tangan surga adalah sesuatu yang dia sadari saat membangkitkan tubuh tirani surga. Kekuatan supranatural takdir, sebuah tangan menekan langit. Dengan jurus ini, ditambah peningkatan kekuatan 5 kali lipat, dia percaya diri untuk benar-benar menghancurkan Su Xuan. Namun, segera, dia menyadari ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin kekuatan supranatural lembah tertinggi Su Xuan sedikit berbeda dari sebelumnya? Cahaya ilahi turun dari langit. Membawa hukum langit, ini adalah pohon harta karun lembah tertinggi yang lengkap, menyadari ada yang tidak beres. Pupil mata Wang Teng tiba-tiba menyusut, sedikit tidak percaya. Pohon harta karun lembah tertinggi yang lengkap dapat dibandingkan dengan 3.000 fisik sebelumnya. Dia bukan lawan. Hasil pertempuran segera diketahui. Cahaya surga Su Xuan langsung menghancurkan tangan besar itu, dan kemudian menabrak Wang Teng. Jangan, putra suci tidak boleh mati. Melihat adegan ini, seorang tetua dari alam yang mulia dari tanah suci bergegas keluar. Dengan lambaian lengan bajunya, dia akan langsung menyerang untuk menekan Su Xuan. Pada saat ini, energi mengerikan meledak langsung di ruang ini. Tetua dari alam yang mulia dari tanah suci itu langsung dihancurkan sampai mati, berubah menjadi kabut darah. Bukankah sebelumnya sudah disepakati pertarungan hidup dan mati? Tanah suci, beraninya kalian menyerang? Sebuah suara dingin terdengar, bertanya dengan dingin. Orang yang menyerang kali ini adalah kakek Su Xuan, Su Wuji, keberadaan mengerikan yang telah menjadi orang suci 100 tahun yang lalu. Melihat seorang suci yang tak terkalahkan menyerang, dan langsung membunuh seorang yang mulia, orang-orang dari semua kekuatan terkejut dan hanya bisa diam. Menonton dengan tenang, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Saat ini, cahaya surga Su Xuan juga tanpa ampun jatuh ke tubuh Wang Teng. Cahaya ilahi yang mengerikan jatuh pada tubuh manusia, hasilnya tentu saja tidak perlu dikatakan lagi, hanya dalam sekejap. Tubuh Wang Teng langsung ditelan, berubah menjadi genangan daging cincang. Putra suci tanah suci telah gugur. Banyak orang lagi yang terkejut. Su Xuan benar-benar berani membunuh putra suci tanah suci kuno. Tuan muda keluarga Su, sudah benar-benar berani membunuh putra suci tanah suci kami, tanah suci Pai. Beberapa tetua yang tersisa, membelalakan mata mereka, dan berteriak keras kepada Su Xuan. Digerta oleh orang lain, Su Xuan merasa sangat kesal, mengerutkan kening sedikit. Berbicara kepada Su Yuntian, "Ayah, bisakah kau membunuh mereka?" Manusia fana. Suara Su Xuan baru saja terdengar. Sebuah telapak tangan yang menakutkan, jatuh dengan keras, pada tubuh beberapa orang dari tanah suci Pai. Dalam sekejap, tubuh beberapa orang itu dihancurkan langsung oleh kekuatan mengerikan. Berubah menjadi awan darah, hanyut tertiup angin, menghilang di antara langit dan bumi. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang berani berbicara. Keluarga Su terlalu arogan, terlalu mendominasi semuanya. Hari ini, kalian tertawa. Sekarang, pernikahan kita terus berlanjut. Su Yuntian berwajah serius. Menghadap semua orang di tempat kejadian, dia memberi hormat pada orang-orang dari berbagai kekuatan. Ini membuat orang-orang di tempat kejadian langsung panik. Semua menyatakan, orang Su Yuntian, kejadian hari ini. Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Semua masalah ada pada tanah suci Pai. Putra suci mereka yang pertama kali mengajukan permintaan penghinaan, dan kemudian menyetujui pertarungan hidup dan mati. Tetapi dalam pertarungan itu, dia tidak bisa bermain, menggunakan teknik terlarang. Ingin membunuh Tuan Muda, untungnya Tuan Muda memiliki kekuatan yang kuat, sehingga tidak ada perbedaan. Singkatnya, kejadian hari ini, benar dan salah. Semua ada di hati kami. Benar, kami semua hari ini. Melihat seluruh proses kejadian, keluarga Su tidak bersalah, orang suci Yuntian. Jika suatu hari tanah suci Pai datang mencari masalah, kami semua akan berdiri di pihakmu. Semua kekuatan besar menyatakan hal yang sama. Untuk ini, Su Yuntian hanya tersenyum tipis, dan tidak banyak bicara. Sebagai kepala keluarga Su dari suku bumi, dia melihat hubungan kepentingan dengan sangat jelas. Orang-orang ini meskipun sekarang mengatakan ini. Tetapi jika hari itu benar-benar tiba, sikap sebagian besar dari mereka pasti tidak akan menyatakan pendapat. Beberapa bahkan akan bekerja sama dengan tanah suci tertinggi untuk menyerang keluarga Su. Tetapi, Su Yuntian sama sekali tidak takut akan hal ini. Paling buruk, dia akan meluncurkan perang suci. Paling buruk, dia akan menghancurkan seluruh wilayah utara. Keluarga Su tidak takut. 1 hormat kepada langit dan bumi, 2 hormat kepada leluhur. Suami dan istri saling menghormati. Li Cheng, antar ke kamar pengantin. Setelah upacara pernikahan, Su Xuan membawa Leng Ruoli ke halamannya. Leng Ruoli dibantu oleh seorang pelayan keluarga Su untuk duduk di tempat tidur. Kemudian, pelayan itu keluar tanpa suara. Dengan lembut menutup pintu, dan segera ruangan itu sunyi senyap. Seluruh ruang seolah-olah seketika membeku,
membuat Sushuan bahkan mendengar suara napasnya yang halus. Sushuan melihat ke tempat tidur, hanya untuk melihat Leng Ruoli duduk di sana dengan tenang, tanpa suara, sangat tenang. Hari ini adalah hari pernikahanku. Sistem seharusnya terbangun, kan? Mata Sushuan menunjukkan harapan. Berharap mendengar suara yang tiba-tiba terdengar di benaknya. Tapi Sushuan salah perhitungan. Dia menunggu lama, tetapi nada notifikasi sistem masih belum berdering. Sistem masih belum terbangun? Mungkinkah aku harus melakukan hal itu dulu? Sushuan berpikir seperti ini. Melihat wanita cantik di tepi tempat tidur, merasakan tatapan Sushuan, tubuh indah Leng Ruoli bergetar. Sedikit terkejut, tangan Gio terangkat, mahkota Phoenix yang digantung dengan mutiara. Berumbai itu dengan lembut dia lepaskan. Belum sempat bereaksi, segera. Sebuah wajah cantik yang tak terlukiskan terukir di mata Sushuan. Mata seperti air musim gugur, gigi seperti bintang dingin. Seindah bunga musim semi, rambut seperti bulan musim gugur, kulit sehalus es, lembut seperti mentega, halus seperti lemak, bedak bercahaya seperti minyak. Begitu indah. Melihat wajah Leng Ruoli di balik kerudungnya, Sushuan merasakan detak jantungnya. Seolah-olah melewatkan satu ketukan. Melihat wanita cantik seperti itu di tempat tidur, Sushuan tidak bisa menahan rasa haus. Dia perlahan mendekat. Kamu jangan mendekat. Tiba-tiba, Leng Ruoli berbicara. Nadanya dingin, seperti es, seolah-olah menjauhkan orang ribuan mil jauhnya. Hehe, aku tidak akan termakan oleh trikmu ini. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Senyum jahat muncul di wajah Sushuan. Kemudian mendekat, entah kenapa, melihat penampilan Leng Ruoling seperti ini. Tiba-tiba muncul perasaan gembira yang tak terlukiskan di hatinya, yang membuat Sushuan curiga. Mungkinkah aku benar-benar seorang mesum? Sudahlah, bangkitkan sistem dulu. Sushuan mengambil keputusan dan duduk di tempat tidur, berdekatan dengan Leng Ruoling. Istri, jika kamu sudah siap, aku akan mulai. Sushuan menyeringai jahat. Saat Sushuan berbicara, dia mengulurkan tangannya, belum sempat bereaksi. Leng Ruoling merasa bahwa sebuah tangan besar telah memeluknya, dan panas membara membungkus tubuhnya. Leng Ruoling, yang belum pernah mengalami hal seperti ini, sedikit terkejut. Tapi dia segera bereaksi. Langsung menerbangkan Sushuan. Sushuan sama sekali tidak bereaksi dan langsung tersungkur ke tanah. Istri, apakah ini caramu memperlakukan suamimu? Sushuan merangkak naik. Tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Siapa suruh kamu menyentuhku? Mata indah Leng Ruoling membesar. Menatap tajam ke arah Sushuan. Meskipun tidak terlihat galak, tapi masih ada sedikit aura di sana. Karena panggilan Sushuan, pipi dan leher Leng Ruoling memerah. Masih sedikit panas. Leng Ruoling, yang pernah menjadi maharani dunia abadi dan menekan upacara, tidak pernah memiliki penampilan seperti ini sebelumnya. Jika penampilan ini dilihat oleh makhluk terlarang di dunia abadi, aku khawatir mereka akan langsung kehilangan gigi mereka. Juga, jangan panggil aku istri. Bukankah kita sudah melakukan upacara pernikahan? Tidak memanggil istri, lalu memanggil apa? Sushuan bertanya balik sambil tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa serangan Leng Ruoling barusan sengaja ditahan. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa dia tidak begitu menolak dirinya sendiri di dalam hatinya. Tetapi untuk sementara waktu, tampaknya tidak realistis untuk membuat pihak lain menerima dirinya. Namun, jika dia tidak menerima dirinya, bagaimana dia bisa membangkitkan sistem? Bagaimana cara mendapatkan jalan yang benar dan abadi? Tepat di detik berikutnya, ding. Terdeteksi bahwa tuan rumah sedang khawatir karena tidak berhasil. Hadiah pemula terakhir diberikan kepada tuan rumah. Apakah ini arti yang dia pikirkan? Memikirkan petunjuk dari sistem, Sushuan menyadari bahwa sepertinya itu benar. Ambil. Saat Sushuan mengucapkan kata itu dalam hati, seluruh ruangan tiba-tiba diselimuti oleh energi merah menyala. Dan di tangan Sushuan tiba-tiba muncul pil yang jernih seperti kristal, memancarkan cahaya harta karun samar. Ada apa ini? Kenapa aku merasa sedikit panas? Wajah Leng Ruoli semakin merah. Hampir meneteskan air, saat ini mata indah Leng Ruoli berkedip dengan warna yang mempesona. Benar-benar mempesona, membalikan semua makhluk hidup, seiring berjalannya waktu. Leng Ruoli sudah merobek pakaian di tubuhnya, ada beberapa nafsu di mata jernihnya, dan seketika hamparan besar warna putih muncul. Indah, seperti mimpi bukan mimpi, apakah kamu memberiku obat? Sepasang mata indah Leng Ruoli menatap Sushuan. Nadanya dingin, Leng Ruoli berada di tengah-tengah nafsu dan akal. Seluruh tubuhnya diserang oleh perasaan yang sulit dijelaskan, tak terlukiskan, agak tidak nyaman. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan jatuh di sini, dan efek obat ini sangat kuat. Bahkan dia, untuk sementara waktu, tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Sushuan, jika kamu melakukan hal semacam itu padaku, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Leng Ruoli berkata dengan dingin. Tetapi dia sendiri tidak tahu betapa menggairahkannya dia dalam keadaan ini, wajah yang sempurna. Temperamen dingin, pipi merah, semua elemen ini membentuk lukisan paling sempurna di dunia.
Leng Ruoli seperti ini, pria manapun di dunia yang melihatnya. Tidak mungkin untuk tidak menghasilkan pikiran di dalam hati, apalagi pengaruh efek obat yang sama, seorang pemuda yang penuh semangat. Melihat Leng Ruoli saat ini, Su Xuan merasa seperti sedang dibakar oleh api yang dahsyat di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Su Xuan tidak bisa menahannya lagi dan hanya bisa berteriak keras di dalam hatinya. Ini bukan yang kuinginkan, tapi takdir. Kemudian, Su Xuan menelan pil di tangannya dalam satu gigitan dan menjentikan lengan bajunya. Tiba-tiba, lampu yang bergoyang padam di dalam ruangan. Hanya beberapa helai cahaya bulan yang cemerlang yang menetes melalui celah malam ini. Warna musim semi menyala secara diam-diam, malam pernikahan di kamar pengantin, hari pertama pernikahan. Hadiah kekacauan tubuh Dewa Iblis, membangkitkan 1%, ramuan suci dapat mempercepat kecepatan kebangkitan. Suatu hari, langit cerah, Su Xuan bangun. Tetapi menemukan bahwa Leng Ruoli di sampingnya sudah pergi, merasakan suhu tubuh yang tersisa di sampingnya, dan melihat titik-titik bunga peluh merah cerah di spray. Su Xuan bingung, kemana Ruoli, istriku? Dia pergi? Kesadarannya masih belum jernih, Su Xuan merasa sangat lelah dan berbaring lagi. Di luar keluarga Su, di tempat yang jauh, sesosok wanita berpakaian putih hendak terbang ke kejauhan, menuju arah istana 9 langit Taiking. Jika diperhatikan dengan seksama, akan terlihat tubuhnya sedikit berguncang. Sulit untuk menjaga keseimbangan. Tidak diragukan lagi, orang ini adalah Leng Ruoling. Saat ini, wajah Leng Ruoling tidak terlalu baik, agak pucat. Tapi tetap saja cantik dan tidak nyata, seperti seorang bidadari yang keluar dari lukisan. Mengingat apa yang terjadi tadi malam, dia hanya merasa seperti mimpi besar. Anak kecil Su Xuan itu, berani-beraninya dia memberiku obat. Tunggu saja, tunggu aku berkultivasi beberapa hari dan kembali ke puncak kejayaan. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Saat itu, aku pasti akan menangkapmu dan menjadikannya gigoloku. Leng Ruoling menggertakkan gigi dan bersumpah dalam hati. Harus diakui, Su Xuan memang sangat hebat, dalam segala aspek. Bahkan membuatnya merasa sedikit sulit dipercaya. Tapi, lalu kenapa, saat kita bertemu lagi nanti, dia pasti akan menekan Su Xuan dengan kejam, dalam segala hal. Tengah hari. Baru pada tengah hari Su Xuan benar-benar sadar. Ding hari kedua pernikahan. Hadiah, tinju samsara 6 jalan. Tinju samsara 6 jalan, membalikan 6 jalan. Memutuskan samsara. Tinju terbalik dipersembahkan, aku tak terkalahkan. Pada saat ini, sistem yang baik hati mengingatkan dengan suara yang indah. Membuat pikiran Su Xuan dengan cepat pulih. Tinju samsara 6 jalan? Ya Tuhan. Aku akan meroket, meskipun Su Xuan tidak tahu ilmu gaib tingkat apa tinju samsara 6 jalan ini. Tapi hanya dari pengantar ini, Su Xuan tahu. Ilmu gaib ini benar-benar luar biasa. Dia sudah mulai menantikan pemandangan indah di mana dia menggunakan kedua tinjunya untuk mengalahkan seluruh dunia. Benar, ada juga tubuh Dewa Iblis kekacauan kemarin. Tadi malam, meskipun Su Xuan sibuk dengan urusan yang sebenarnya, dia tidak lupa hadiah sistemnya. Sistem, perkenalkan kembali tubuh Dewa Iblis kekacauan, kata Su Xuan dalam hati. Tetesan. Tubuh Dewa Iblis kekacauan secara alami dapat menyatu dengan semua dao, tidak hanya kecepatan kultivasinya cepat. Kekuatan sihirnya jauh melampaui kultivator di alam yang sama, dan tidak akan ditekan oleh hukum apapun. Kekuatan tempurnya tak tertandingi. Dan tubuh Dewa Iblis kekacauan juga dapat menggabungkan sistem lain dan terus menjadi lebih kuat. Berubah menjadi variabel, satu-satunya di zaman kuno. Peringkat 3000 sistem. Tetesan. Sial, kali ini aku benar-benar lepas landas. Mendengar pengenalan sistem, Su Xuan merasa masa depannya cerah. Namun, munculnya tubuh Dewa Iblis kekacauan pasti akan memicu badai yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin ada ahli tertinggi yang menyerangku. Tidak pasti apakah mereka akan merebut tubuhku. Jadi, kecuali benar-benar diperlukan, aku sama sekali tidak boleh dengan mudah mengungkapkan keberadaan tubuh Dewa Iblis kekacauan. Itu terlalu mencengangkan. Mudah menimbulkan kematian. Dengan pikiran, panel sistem biru muda muncul di depan Su Xuan. Nama, Su Xuan. Alam, transformasi naga tahap 3. Teknik kultivasi. Kitab suci mata besar, kitab sukeluarga, tidak lengkap. Kekuatan supranatural, 9 penglihatan mata besar. Sistem. Tubuh Dewa Iblis kekacauan, kebangkitan 0,01%. Benar. Entitas Su Xuan bukan hanya tuan muda keluarga Su, tetapi juga salah satu putra suci dari tanah suci mata besar Dongkuang. Mengapa Su Xuan tidak bergabung dengan tanah suci Taichu wilayah utara? Ceritanya panjang. Pada hari kelahiran Su Xuan, ada penglihatan surgawi. Aura ungu datang dari timur sejauh 30.000 mil, teratai emas muncul dari bumi, dan teknik perang abadi. Tulang tertinggi lahir saat itu. Dan penglihatan seperti itu diperhatikan oleh seluruh wilayah utara. Serta Dongkuang di dekatnya. Untuk sementara waktu, ahli yang tak terhitung jumlahnya datang berkunjung,
ingin menerima Su Xuan sebagai penerus mereka. Tetapi semuanya ditolak oleh leluhur keluarga Su. Dalam pandangan leluhur, mereka sama sekali tidak layak untuk membimbing Su Xuan. Su Xuan cukup tinggal di keluarga Su. Sampai Tuan Tanah Suci Mata Besar datang secara pribadi dan dengan tegas menyatakan bahwa dia ingin menerima Su Xuan ke Tanah Suci. Dan berjanji untuk memberinya posisi putra suci. Leluhur keluarga Su baru kemudian goyah. Bukan berarti fondasi keluarga Su benar-benar lebih rendah dari Tanah Suci Mata Besar. Tetapi leluhur Tanah Suci Mata Besar dan kaisar keluarga Su yang sudah lama tidak aktif memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan. Hubungan yang tidak jelas. Oleh karena itu, Su Xuan memasuki Tanah Suci Mata Besar. Menjadi putra suci Tanah Suci Dayan. Hanya saja, Su Xuan lebih bebas dibandingkan murid Tanah Suci lainnya. Dia bisa berkultivasi di mana saja dia mau. Jadi, Su Xuan menghabiskan sebagian besar waktunya di keluarga Su, mengikuti kultivasi leluhur, dan menjelajahi beberapa alam rahasia di wilayah utara dan timur. Karena itu, banyak orang di Tanah Suci Dayan bahkan tidak mengenal Su Xuan. Su Xuan bangkit, keluar dari kamar, dan tiba di halamannya yang luas. Menarik napas dalam-dalam, Su Xuan segera merasakan energi spiritual dengan cepat mengalir di tubuhnya. Sial, pernapasan yang sebenarnya menjadi lebih kuat. Su Xuan terkejut dan merasa sedikit sulit dipercaya. Perlu diketahui, kecepatan energi spiritual ini mewakili kecepatan kultivasi, yaitu bakat kultivasi. Dulu, energi spiritual saya membutuhkan beberapa tarikan napas untuk menyelesaikan siklus. Tetapi meskipun begitu, saya masih disebut sebagai salah satu orang dengan bakat terkuat di generasi wilayah utara ini, tetapi sekarang, satu tarikan napas adalah satu siklus. Bakat macam apa ini? Jika kecepatan kultivasi ini diumumkan kepada publik, saya khawatir seluruh wilayah utara, bahkan seluruh alam Daoshuan, akan memicu keributan besar. Namun, Su Xuan dengan cepat menyadari bahwa meskipun kecepatan kultivasinya cepat, tubuh Dewa Iblis Kekacauan membutuhkan lebih banyak energi spiritual untuk menembus setiap alam. Jika dihitung seperti ini, perkiraan kecepatan terobosanku masih akan sama seperti sebelumnya. Xuan Er, semangatmu bagus. Tepat ketika Su Xuan asyik dengan keadaan menjadi lebih kuat dengan cepat ini, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar di belakang Su Xuan. Ayah. Dalam sekejap, Su Xuan mengenali identitas orang yang datang, berbalik, dan menatap Su Yuntian dengan senyum cerah di wajahnya. Su Xuan menghormati ayah kandungnya ini. Tanpa dia, tidak mungkin ada dirinya hari ini. Aku hanya berkeliling. Sebagai tokoh luar biasa tingkat orang suci, Su Yuntian hanya melepaskan kesadaran spiritualnya. Sesaat dan sudah tahu bahwa seluruh keluarga Su tidak lagi memiliki aura Leng Ruoling. Dia sudah pergi. Dia seharusnya kembali ke Istana Sembilan Surga Taiking. Su Xuan tersenyum tipis dan berkata dengan tenang. Tidak ada emosi seperti frustrasi. Istrimu kabur, kau payah. Su Yuntian tersenyum sambil menatap Su Xuan dan bercanda, aku akan membuatnya rela menjadi istriku. Su Xuan hanya tertawa kecil dan berkata, hahaha, aku juga percaya padamu, karena dulu aku juga begitu. Sebagai anakku, kau seharusnya tidak lebih buruk dariku. Su Yuntian tersenyum dan berkata, Su Xuan tertawa kecil. Ayah, kau memang hebat. Kau bahkan menipu saintes Jiang Yaoqi untuk menjadi istrimu. Hehe. Lalu dari mana dirimu berasal? Mendengar itu, Su Yuntian menunjukkan ekspresi yang sangat bangga. Benar, Ibu Su Xuan adalah saintes Jiang Yaoqi generasi sebelumnya. Saat muda, dia sangat mempesona. Tetapi kemudian dia menikah dengan ayah. Dan secara bertahap menghilang dari dunia persilatan. Karena itu, pemimpin suci Yaoqi generasi itu pernah beberapa kali menekan Su Yuntian. Namun, seiring berjalannya waktu, permusuhan itu secara bertahap menghilang bersama angin. Apa yang sedang kalian bicarakan? Sepertinya menyenangkan sekali. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang indah seperti suara surgawi tiba-tiba terdengar di ruang ini. Membuat kedua ayah dan anak itu terkejut. Suara itu tentu saja adalah Jiang Yao, mantan saintes Yaoqi. Sekarang menjadi nyonya rumah keluarga Su. Su Xuan tersenyum pada Jiang Yao dengan sangat cerah. Ibunya sangat memanjakannya. Sejak kecil, apapun yang diinginkannya, dia akan mencari cara untuk mendapatkannya untuknya. Hahaha, UR. Menantu kita sepertinya kabur. Melihat Jiang Yao datang, wajah Su Yuntian penuh dengan senyuman. Ah, menantu kabur? Jiang Yao terkejut dan menatap Su Xuan, dasar anak nakal. Kau membuatnya marah dan kabur? Jiang Yao sangat menyukai Leng Ruoling. Mendengar menantunya kabur, dia secara tidak sadar berpikir begitu. Bagaimana mungkin, Ibu? Aku bersumpah, aku benar-benar tidak membuatnya marah. Hanya saja, Ruoling mungkin belum menerimaku. Wajah Su Xuan menjadi gelap. Kenapa ibu berpikir seperti itu tentangku? Juga, bukankah Leng Ruoling baru saja menikah? Kenapa keluarga malah berpihak padanya? Baiklah kalau begitu, dasar bocah.
Dia menikah denganmu di usia terbaiknya, kau tidak boleh mengecewakannya. Jiang Yao berbicara. Mengatakan dengan tulus kepada Su Xuan, aku tahu, ibu. Aku akan segera membuat Ruoling menerimaku. Su Xuan berkata dengan lembut, baiklah kalau begitu. Oh ya, Xuan apa rencanamu belakangan ini? Beberapa hari lalu, kau baru saja kembali dari alam rahasia Dongtian dan langsung mengajukan untuk menikah. Sekarang, pernikahan sudah terjadi. Apakah kau akan berkultivasi di leluhur atau kembali ke tanah suci? Jiang Yao bertanya dengan lembut kepada Su Xuan. Tentu saja dia ingin Su Xuan tinggal di leluhur. Tapi dia juga tahu bahwa laut yang tenang tidak akan bisa melahirkan pelaut terhebat. Su Xuan menunduk dan berpikir sejenak, lalu berkata, aku berencana untuk kembali ke tanah suci. Sepertinya belakangan ini tanah suci akan mengadakan kompetisi 9 puncak. Sebagai putra suci tanah suci, aku harus segera kembali. Baiklah kalau begitu. Kapan kau berangkat? Jiang Yao sudah siap dalam hatinya. Untuk jawaban Su Xuan, besok ya. Hari ini aku harus pergi ke kuil leluhur untuk bertemu dengan leluhur tua. Pergilah, leluhur tua memang sudah beberapa kali keluar dari pengasingan. Mengatakan ingin bertemu denganmu, Su Yuntian tersenyum dan berkata, putranya. Bahkan di keluarga Su, bakatnya bisa dikatakan langka selama 100 tahun, sangat luar biasa. Sekarang, dia bahkan telah membangkitkan tulang tertinggi, teknik harta karun lengkap. Tidak lebih lemah dari visi kehidupan sebelumnya. Dalam perebutan era besar, keluarga Su mungkin bisa melahirkan seorang kaisar agung. Baik, Su Xuan memberi hormat kepada mereka berdua, lalu berubah menjadi cahaya. Langsung melesat menuju kuil leluhur. Ah, apakah itu Tuan Kaisar muda? Sangat tampan, seperti dewa yang diturunkan. Ah, sungguh tak terduga. Tuan Kaisar muda menikah begitu cepat. Aku masih berpikir untuk memiliki masa depan dengan Kaisar muda. Dalam perjalanan ke kuil leluhur keluarga Su, banyak orang dari keluarga Su yang tertarik oleh sosok Su Xuan dan berseru kagum. Keluarga Su sangat besar, seperti tanah suci, terbagi menjadi beberapa cabang. Su Xuan tidak diragukan lagi adalah yang terkuat, tetapi di cabang-cabang lain juga. Ada banyak yang berbakat, seperti Sumo di bawah, seorang jenius dari cabang keluarga Su. Membangkitkan salah satu dari 3.000 fisik, peringkat 100 teratas, fisik petir. Saat menyerang, secepat kilat, tanpa jejak. Sangat luar biasa. Saat ini, Sumo menatap langit dengan wajah suram. Sosok itu melintas dengan cepat, matanya dipenuhi ketidakpuasan dan keengganan. Cahaya kebencian melintas, dia berasal dari cabang keluarga, dan menganggap bakatnya tidak lebih lemah dari Su Xuan. Hanya saja dia tidak memiliki sumber daya yang sama seperti Su Xuan, jadi dia belum berhasil menembus alam naga transformasi. Jika dia diberi sumber daya yang sama seperti Su Xuan, dia pasti bisa mencapai tinggi yang sama dengan Su Xuan, bahkan mengungguli Su Xuan. Oleh karena itu, di hatinya, dia selalu tidak puas dengan Su Xuan. Berasal dari cabang keluarga Su, bakatnya tidak terlalu bagus, tetapi tidak buruk. Dia juga penggemar berat Su Xuan, tidak apa-apa, Sumo merasa bersalah saat ditanya. Sebaliknya, untuk Su Ling'er, di hatinya. Sebenarnya ada ambiguitas, tetapi dia juga tahu bahwa pihak lain tidak menyukainya. Melainkan menyukai Su Xuan. Melihat gadis di depannya, hati Sumo berdebar. Hehe, sekarang Su Xuan sudah menikah, Ling'er akhirnya mengakhiri pikirannya tentang Su Xuan. Sekarang giliranku, kan? Ling'er, ayo pergi ke kuil leluhur juga. Alam rahasia di sana akan dibuka. Di kuil leluhur keluarga Su, ada alam rahasia. Berlatih di dalamnya selama 1 hari sama dengan 2 hari di luar. Hanya saja, alam rahasia itu hanya dibuka untuk umum sebulan sekali, sementara Su Xuan dapat tanpa batas berlatih di dalamnya. Ini juga yang membuat Sumo merasa tidak puas dengan Su Xuan. Oke, aku ingin sekali melihat Tuan Kaisar muda. Dia tampak semakin tampan. Sumo, Su Xuan segera tiba di kuil leluhur keluarga Su. Yang disebut kuil leluhur sebenarnya adalah sebuah gunung. Di gunung ini, ada leluhur yang berubah menjadi abu dan beristirahat selamanya di sini. Ada leluhur yang mengubur diri mereka sendiri. Untuk memperpanjang hidup mereka dengan susah payah dan menunggu saat keluarga Su menghadapi bencana besar untuk muncul. Orang-orang tua ini adalah fondasi sejati keluarga Su, dan ada juga leluhur keluarga Su yang mengasingkan diri di dalamnya, menjauhi dunia. Tiba di depan gunung, Su Xuan berbisik pelan. Leluhur ke-18, aku datang. Keluarlah. Hehe, bocah Su Xuan, akhirnya kau datang. Bagaimana? Apakah kau membawa barang yang aku inginkan? Begitu Su Xuan selesai berbicara, seberkas cahaya langsung menyala di gunung, dan kemudian berkas cahaya itu dengan cepat keluar. Tiba di depan Su Xuan. Cahaya itu meredup, dan yang terlihat adalah seorang pria tua berjanggut putih. Memegang pengocok debu. Pria tua itu mengenakan pakaian putih, sangat anggun. Ini adalah teladan sejati keanggunan abadi.
Orang ini adalah orang yang telah membimbing kultivasi Sushuan sejak Sushuan lahir. Dan juga leluhur ke-18 dari keluarga Su. Kultivasinya telah lama melampaui tingkat apapun. Namun, Sushuan tahu bahwa leluhur tua ini setidaknya harus berada di atas tingkat maha suci. Tokoh mengerikan seperti itu. Sekali muncul, seluruh wilayah utara akan gemetar 3 kali. Hahaha. Tentu saja. Leluhur ke-18, aku sudah berjanji padamu. Saat dia berbicara, Sushuan mengeluarkan labu dari cincin luar angkasanya dan menyerahkannya kepada pria tua itu. Leluhur ke-18 melambaikan pengocok debu di tangannya, tersenyum dan menerima labu anggur Sushuan, membukanya. Seketika, aroma anggur yang kaya memenuhi seluruh ruangan. Glek-glek. Senyum di wajah leluhur ke-18 semakin dalam, mengangkat labu dan meneguknya dengan keras. Hahaha. Bagus. Anggur yang enak. Minuman madu Dongtian. Benar-benar ada anggur yang enak. Leluhur ke-18 tersenyum lebar, merasa segar dan berbeda dari biasanya. Leluhur ke-18, aku tidak membohongimu, kan? Aku bilang aku akan membawakanmu anggur, jadi aku membawakanmu anggur. Melihat penampilan leluhur ke-18 ini, Sushuan sudah terbiasa. Leluhur ke-18-nya ini. Semuanya baik-baik saja, hanya saja dia sangat suka minum, dan dia sendiri malu meminta anggur dari keluarga untuk menjaga martabatnya. Oleh karena itu, dia meminta Sushuan untuk mendapatkan anggur berkali-kali. Terlebih lagi, orang ini semakin ketagihan, permintaannya semakin tinggi, hingga sekarang. Anggur biasa tidak bisa lagi memuaskannya, selalu meminta Sushuan pergi ke tempat-tempat yang dia sebutkan untuk mendapatkan anggur. Patriark ke-18, aku akan kembali ke Tanah Suci besok. Hari ini aku datang. Terutama ada beberapa masalah tentang Dijing, aku ingin meminta nasihatmu. Sushuan tersenyum dan berbicara. Kamu masih membutuhkan bimbinganku? Patriark ke-18 tampak sedikit terkejut, melambaikan Fuchen. Muncul di depan Sushuan, tersenyum dan menatap Sushuan, katakan. Di mana yang tidak kamu mengerti? Aku akan mengajarimu. Dalam ingatan, bakat kultivasi Sushuan atau sifat Gongfa, semuanya sangat kuat. Sepertinya dia sama sekali tidak membutuhkan ajarannya. Lalu, Dijing Mu tidak lengkap. Setelah berubah menjadi naga. Jalan ini, aku jelas merasa agak buntu. Buntu, kan? Buntu, itu benar. Jika kamu bisa melewati jalan ini, kamu benar-benar melawan langit. Patriark ke-18 sepertinya memikirkan sesuatu. Sepasang matanya memancarkan cahaya keemasan. Dalam Dijing tidak lengkap yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Su, terdapat pemikiran yang paling penting. Aku belum memberitahumu. Patriark ke-18 menatap Sushuan dengan ekspresi rumit. Bakat Kaisar Agung Su sangat luar biasa, tetapi Dijing yang ditinggalkannya memang belum sempat disempurnakan. Awalnya, dia tidak berencana membiarkan Sushuan berkultivasi Dijing. Alam Raja Suci sudah cukup bagi Sushuan untuk mencapai Raja Suci. Tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan kultivasi Dijing nanti, tetapi Sushuan yang masih muda sangat keras kepala, sepenuh hati berkultivasi Dijing. Tidak ada yang bisa membujuknya. Oleh karena itu, semua orang hanya bisa membiarkannya berkultivasi Dijing. Dan kultivasi ini sudah 18 tahun. Apa? Sushuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Utamakan diri sendiri, Patriark ke-18 perlahan mengucapkan 4 kata. Utamakan diri sendiri? Apa maksudnya? Mata Sushuan memancarkan sedikit keraguan. Utamakan diri sendiri berarti menggunakan diri sendiri sebagai jalan yang diciptakan oleh langit dan bumi. Jangan menggunakan hukum langit dan bumi, juga tidak menggunakan tubuh fisik lainnya, yakini bahwa diri sendiri adalah yang terkuat. Jalan ini, dari dulu hingga sekarang, belum ada yang benar-benar berhasil melewatinya. Dari dulu hingga sekarang, belum ada yang benar-benar berhasil melewatinya. Perkataan leluhur ke-18. Bagaikan petir ilahi, menghantam hati Sushuan dengan keras, belum ada yang bisa melakukannya. Mungkinkah aku menjadi yang pertama? Apakah aku benar-benar harus beralih ke kitab suci? Tapi bukankah itu berarti aku harus memulai dari awal lagi? Kenapa? Kau menyesal? Leluhur ke-18 berbicara, Sushuan terdiam, menundukkan kepala. Pandangan jauh ke depan, merenungkan jalanku sendiri, patah arang. Sushuan akhirnya mengangkat kepalanya, hanya saja leluhur ke-18, tidak. Aku tidak menyesal, aku yakin aku bisa melewati jalan ini. Jika dari dulu hingga sekarang tidak ada yang berhasil melewatinya, maka aku akan menjadi yang pertama. Aku. Bahkan jika terkuat, tanpa bantuan benda asing, aku tetap bisa mencapai puncak tertinggi. Ucapan Sushuan terdengar tegas, dengan aura tak terbantahkan. Ini sangat berbeda dengan Sushuan sebelumnya. Tahu bahwa jalan yang ditempuhnya bahkan tidak berhasil dilewati oleh para pendahulu, kemungkinan besar akan memilih untuk menyerah. Tapi Sushuan saat ini adalah pria yang memiliki sistem, seluas dunia ini. Tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan. Anak ini. Kenapa tiba-tiba seperti orang yang berbeda, lebih percaya diri dari sebelumnya? Kudengar anak itu tiba-tiba memiliki teknik tulang tertinggi yang lengkap.
Mungkinkah dia mendapatkan semacam keberuntungan besar? Hahaha, kalau begitu, di kehidupan ini, keluarga suku memiliki harapan untuk bersaing memperebutkan takdir itu, anak muda Sushuan, karena kau memiliki kepercayaan diri seperti ini. Maka aku tidak akan banyak bicara. Semoga kau berhasil. Leluhur ke-18 mengangkat labu anggur. Sekali lagi meneguk banyak, sangat keren. Leluhur ke-18, aku baik-baik saja, kata Sushuan. Baiklah, aku kembali ke gunung. Leluhur ke-18 tersenyum tipis. Berbicara, ngomong-ngomong, anak muda Sushuan. Kudengar kau membunuh putra suci tanah suci Taichu. Apakah kau ingin aku keluar dan membantumu menyelesaikannya? Boleh juga, Sushuan mengangguk. Walaupun dia tidak terlalu mempedulikan urusan tanah suci tertinggi. Tetapi jika leluhur ke-18 dapat membantunya menyelesaikan masalah, itu akan menjadi yang terbaik. Bisa menghemat banyak tenaga, lain kali kembali, akan berbakti dengan baik. Setelah mengucapkan kata-kata ringan, sosok leluhur ke-18 langsung menghilang di tempat, memiliki keluarga sebagai sandaran. Memang bagus, Sushuan terkekeh, melihat ke pintu masuk alam rahasia di sisi lain. Besok berangkat, hari ini masuk alam rahasia untuk berlatih selama sehari, tinju 6 reinkarnasi. Aku sudah tidak sabar untuk melihat kekuatannya. Memasuki alam rahasia, Sushuan mencari tempat yang bagus. Mulai berlatih tinju 6 reinkarnasi. Tempat tanah suci tertinggi berada, tampak seperti negeri dongeng yang tiada tara. Suci dan halus, membelah kabut dan melihat dengan seksama. Dapat ditemukan banyak istana yang berdiri, membantu langit dan bumi, dikelilingi ruang kosong. Tersebar, dan tampak seperti pulau-pulau di laut, terlupakan tanpa batas. Aula tertinggi. Pemimpin Tanah Suci duduk di tempat tinggi, puluhan tetua Tanah Suci duduk di kedua sisi. Terlihat pemimpin Tanah Suci menyapu seluruh lapangan dengan tatapan seperti kilat, seketika. Seluruh aula tertinggi sunyi senyap, kecuali suara napas halus, tidak ada suara sedikit pun. Suasana di tempat kejadian sangat berat. Para tetua. Alasan aku mengumpulkan kalian hari ini, aku yakin kalian semua sudah tahu. Pemimpin Tanah Suci tertinggi perlahan berbicara. Nada bicaranya dingin, dipenuhi dengan tekanan yang tidak boleh ditantang. Pemimpin suci tahu. Putra suci tanah suciku, Wang Teng, menghadiri pernikahan keluarga Su, dibunuh oleh kaisar muda keluarga Su. Ekspresi seorang tetua sangat buruk. Benar, Wang Teng adalah bibit yang bagus, kandidat pemimpin suci di masa depan. Tetapi dia gugur di keluarga Su. Lalu, apakah kalian tahu mengapa Wang Teng meninggal? Pemimpin tanah suci tertinggi bertanya lagi. Wanita yang dicintai putra suci diambil oleh murid keluarga Su. Normal? Seolah apa yang dia katakan adalah kebenaran. Benar. Memang benar. Pemimpin Tanah Suci tertinggi memastikan. Para tetua. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Nada bicara pemimpin suci mengandung hawa dingin. Sangat mengarah. Bunuh. Mohon leluhur Tanah Suci keluar. Bunuh keluarga Su. Seseorang langsung berteriak seperti itu. Kemudian, suara-suara bergema mulai terdengar satu demi satu. Artinya semua ingin membangkitkan leluhur tua dan membunuh keluarga Su. Hehe. Tanah Suci Taichu sudah ratusan tahun tidak datang. Aku tidak menyangka pemimpin Tanah Suci generasi ini. Meskipun kekuatannya sampah, kemampuan bicaranya yang tidak masuk akal memang cukup bagus. Tepat pada saat itu, sebuah suara seperti lonceng senja bergemuruh dan bergema di seluruh aula Taichu, mengguncang seluruh ruang hingga hampir hancur. Apa yang terjadi? Seketika, pemimpin Tanah Suci Taichu dan puluhan tetua di kedua sisi di bawah tidak bisa lagi tetap tenang. Ekspresi wajah mereka semua berubah drastis. Melihat ke langit, tubuh mereka gemetar. Dipenuhi ketakutan. Dalam sekejap, semua orang di aula Taichu terkejut menyadari bahwa tubuh mereka tidak bisa bergerak, seolah-olah membeku di tempat. Saat ini, mereka semua dapat merasakan bahwa ruang ini telah diselimuti oleh aura yang sulit dibayangkan. Itu adalah aura yang menakutkan hingga ekstrim, menyebabkan jiwa mereka tidak bisa menahan. Perasaan gemetar. Hanya dalam sekejap, termasuk pemimpin Tanah Suci Taichu. Semua orang di dalam hati merasakan dorongan untuk merangkak. Siapa Anda? Wajah pemimpin Tanah Suci Taichu pucat. Menahan tekanan dengan paksa, dan berbicara dengan susah payah. Tepat pada saat itu, di aula Taichu, terjadi fluktuasi ruang yang hebat, kemudian, sebuah sosok tua berpakaian putih keluar dari kehampaan. Ini adalah seorang tetua. Seorang tetua yang berpenampilan abadi, berambut putih, dan seorang tetua yang kultivasinya menembus langit. Orang ini secara alami adalah leluhur ke-18 keluarga Su. Hanya melihat tetua itu dengan tenang. Memindai semua orang di aula, nadanya suram, kata-kata kalian tadi. Aku mendengarnya di sini tanpa melewatkan satu kata pun. Sekarang, bisakah kalian mengatakannya lagi? Nada bicara leluhur ke-18 dingin, jatuh ke telinga semua orang seperti mantra kematian. Untuk sesaat, aula menjadi sunyi senyap.
Tidak ada suara sedikit pun yang terdengar. Semua orang menundukkan kepala, tidak ada yang berani menjawab perkataan tetua itu. Terutama pemimpin suci Taichu, kepalanya tertunduk hampir mencapai selangkangan. Ekspresi yang tadinya sangat mengancam kini berubah seperti anjing pengecut, sama sekali tidak berani mengangkat kepala dan berhadapan dengan 18 klan. Dia benar-benar ketakutan. Selesai berbicara, bum bum bum. Seketika, seluruh aula tampak diselimuti penjara guntur, suara guntur bergemuruh terdengar. Pertunjukan mengerikan seperti ini, di mana orang-orang yang hadir pernah melihatnya, satu persatu menjadi semakin takut. Seperti kura-kura yang menarik kepalanya, mereka mengubur kepala di dada. Pemimpin suci Taichu begitu ketakutan hingga langsung menjepit kedua kakinya. 10.000 ekor kuda lumpur berlari kencang di dalam hatinya. Keluarga Su, bagaimana bisa ada orang yang begitu mengerikan? Pada saat yang sama, pemimpin suci Taichu sudah mengirim pesan suara kepada leluhur tanah suci di dalam hatinya. Tiba-tiba, sambaran petir seperti ular piton turun dengan paksa, bum bum bum, menghantam pemimpin suci Taichu dengan keras. Tidak sempat menghindar, dalam sekejap, pemimpin suci Taichu langsung terhapus. Berani memanggil orang di hadapanku? Apakah aku mengizinkan? 18 klan mengayunkan sapu tangan, berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, tekanan itu sudah mencapai ekstremnya. Plop plop, plop, di aula Taichu, dalam sekejap, suara lutut menghantam tanah terdengar berurutan, jarang-jarang dan teratur. Para tetua tanah suci Taichu berlutut bersamaan. Senior, tadi kami berbicara sembarangan. Namun, ini semua adalah pengaturan pemimpin suci sebelumnya. Mohon maafkan kami, seorang tetua berkata dengan lantang. Hehe. Jika demikian, kalian jelaskan sendiri kepada para orang tua bangka di tanah suci. Jika tidak bisa menjelaskannya, biarkan mereka datang ke keluarga Su mencariku, Wu Ming, Su Xuanji. Su Xuanji, 3000 tahun lalu, merajalela di alam Xuan. Sosok hebat yang tidak pernah terkalahkan, dia masih hidup. Mendengar 3 kata Su Xuanji, semua tetua yang hadir tercengang, hanya merasa otak mereka kosong. Benar-benar kehilangan kemampuan untuk berpikir. Omong kosong macam apa ini? Kekuatan seperti itu. Mereka mampu menyinggung perasaan kami dan yang lainnya. Aku ingat, para tetua menjawab dengan lantang, tanpa sedikit pun ketidakpuasan. Mereka tidak berani. Ingatlah itu. Jika ada masalah lagi, aku tidak keberatan jika wilayah utara menjadi dominan mulai sekarang. Setelah memberikan peringatan dingin, leluhur ke-18 menghilang di tanah suci primordial. Lama kemudian, para tetua tanah suci primordial menyadari. Menatap kosong ke posisi kosong Tuan Suci. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa leluhur ke-18 dari keluarga Su tidak mati. Dan langsung datang untuk melenyapkan Tuan Suci. Apa yang bisa mereka lakukan? Panggil leluhur tua. Tapi, bisakah leluhur tua menghadapi Su Xuanji? Terlebih lagi, jika dipikir-pikir, masalah ini masih merupakan kesalahan tanah suci mereka. Kebenaran dari masalah ini, bagaimana mungkin orang-orang di wilayah utara tidak mengetahuinya? Sampai titik ini, pilihan terbaik tanah suci tampaknya adalah menahan diri. Jika mereka tidak menahan diri, seperti yang dikatakan Su Xuanji, seluruh tanah suci mungkin tidak perlu ada. Berita tentang tanah suci primordial dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah utara. Dalam sekejap, seluruh wilayah utara mendidih. Suara-suara perselisihan yang tak terhitung jumlahnya seperti air pasang menyapu setiap sudut wilayah ini. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa 3000 tahun yang lalu, Su Xuanji, yang mendominasi alam misterius tanpa pernah kalah, masih hidup. Dan vitalitasnya menyala redup tanpa tanda-tanda akan berakhir. Terlalu sulit dipercaya. Mulai sekarang, langit di wilayah utara telah berubah. Keluarga Su memiliki fondasi yang tak terduga dan akan menjadi satu-satunya kekuatan super di wilayah utara. Nanti, bahkan uang receh yang jatuh dari langit pun harus bermarga Su. Istana 9 Surga. Leng Ruoling, yang sedang bekerja keras untuk berlatih dan bersiap untuk menekan Su Xuan dengan kuat saat bertemu lagi, juga mengetahui berita tentang tanah suci primordial. Tidak terlalu terkejut. Dia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini dan hanya fokus pada latihan. Membalas dendam pada Su Xuan. Tetapi ketidakpedulian Leng Ruoling tidak berarti bahwa Istana 9 Surga yang lain tidak peduli. Selain Leng Ruoling, kekuatan mana yang berani menyerang Istana 9 Surga? Popularitas meningkat, Istana 9 Surga akan mengantarkan pada kemuliaan ribuan tahun. Kuil leluhur keluarga Su. Su Xuan telah berada di alam rahasia selama setengah hari. Dalam setengah hari ini, Su Xuan selain berkultivasi, juga mempelajari tinju 6 reinkarnasi. Seperti yang diperkenalkan oleh sistem, tinju 6 reinkarnasi adalah teknik kekuatan supernatural tingkat atas. Teknik kekuatan supernatural ini sangat mendominasi. Sepasang tinju menghancurkan 6 alam, memutuskan reinkarnasi. Setelah merasakan dengan cermat, Su Xuan benar-benar terkejut. Tinju 6 reinkarnasi terlalu tak tertandingi. Jika dilatih hingga ekstrim,
Itu dapat menghancurkan semua yang ada di dunia dan menghancurkan gunung. Menghancurkan bintang dan menghancurkan bulan bukanlah masalah lagi. Niat tinju itu mencengangkan. Dan menolak semua benda asing, hanya percaya pada diri sendiri, sepasang tinju besi. Membunuh semua orang yang tidak patuh. Ini adalah keyakinan yang tak terkalahkan. Di tahap selanjutnya kultivasi. Jika tinju 6 reinkarnasi mencapai kesempurnaan, itu akan menembus langit dan bumi. Tak terbayangkan. Saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikanku. Sebuah cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari hati Su Xuan. Pantas saja itu adalah kekuatan supernatural yang diberikan oleh sistem. Cukup untuk menghancurkan banyak warisan tanah suci. Setelah menghela nafas, Su Xuan meluncurkan pukulan. Desir, cahaya tinju keemasan bersinar. Seolah-olah hendak menembus segalanya, membuat ruang bergetar dan hancur. Dan saat Su Xuan melancarkan pukulan. Dalam keadaan linglung, tampaknya ada sosok yang berdiri tegak di medan perang kuno. Dengan kedua tinju menekan segalanya, menghancurkan 10.000 ras. Dengan tinju demi tinju, cahaya tinju keemasan itu membunuh segalanya. Cahaya tinju yang mengerikan terus bersinar, menembus banyak sungai bintang. Ekspresi gembira muncul di wajah Su Xuan. Mengetahui bahwa dia telah memasuki pintu gerbang kekuatan supernatural tinju 6 reinkarnasi. Baru memasuki pintu gerbang. Sudah ada kekuatan seperti itu. Sulit membayangkan ketika mencapai kesempurnaan. Dengan kekuatan supernatural tinju 6 reinkarnasi, ditambah dengan teknik harta tulang tertinggi yang lengkap. Bahkan monster-monster dari timur itu, aku tidak takut. Su Xuan tersenyum tipis. Bergumam pelan, merenungkannya. Pada saat yang sama, Su Xuan juga menemukan kabar baik, yaitu, dengan kebangkitan tubuh Dewa Iblis Kekacauan. Dia tidak hanya memiliki bakat kultivasi yang lebih kuat, tetapi juga pemahamannya telah meningkat secara mengerikan, yaitu teknik 6 reinkarnasi. Abu-abu dan sulit dipahami. Jika Su Xuan sebelumnya yang berkultivasi, diperkirakan setidaknya setengah bulan untuk bisa memahaminya. Namun sekarang, hanya dalam setengah hari, Su Xuan berhasil melakukannya. Dengan demikian, jalan menuju puncak dimulai dari sini. Apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mendekatiku. Jika kamu mendekat, aku akan berteriak, Kak, Kak! Berteriaklah, bahkan jika kamu berteriak sekeras mungkin hari ini, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Tepat ketika Su Xuan tenggelam dalam kegembiraan atas peningkatan bakatnya, beberapa teriakan keras tiba-tiba memecah. Ketentraman ruang tempat Su Xuan berada. Apa yang terjadi ini? Di siang bolong, beraninya ada yang melakukan hal menjijikan seperti itu di depanku? Su Xuan melihat ke arah suara itu berasal. Di sana, seorang pria sedang mengejar seorang wanita yang pakaiannya tidak rapi, memperlihatkan banyak kulit putih, dan percakapan keduanya sangat provokatif. Pemandangan seperti itu membuat mata Su Xuan sedikit menyipit. Beraninya bajingan seperti itu bertindak lancang? Hehehe, Lin Er. Jangan lari. Tunggu aku bekerja keras selama beberapa tahun, murid Su Xuan itu bukan apa-apa. Percayalah padaku. Aku tidak akan lebih lemah darinya. Lin Er, aku adalah kilat tingkat. Apakah kamu yakin bisa berlari lebih cepat dariku? Lebih baik ikut denganku. Setelah aku makmur di masa depan, akan lebih baik untuk membawamu bersama-sama menuju kesuksesan. Pria di belakang bertelanjang dada dan terus berteriak. Nada bicaranya sangat arogan. Enyahlah, kamu menjijikan. Bisakah kamu mati saja? Di depan, di mata gadis itu, berkilauan kristal, air mata mengalir. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Sumo, yang berasal dari keluarga Su bersamanya, ternyata bajingan seperti itu. Kultivasi yang dijanjikan, kultivasi yang dia lakukan, ternyata menimbulkan niat jahat padanya. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Apakah ada pahlawan besar yang mengendarai awan keberuntungan warna-warni? Tiba-tiba melompat keluar untuk menyelamatkanku? Melihat Sumo yang menggunakan teknik kilat semakin dekat, Su Xuan sedikit putus asa. Realitas bukanlah dongeng. Dari mana datangnya pahlawan besar? Dalam keputusasaan, Su Xuan berpikir bahwa bahkan jika dia mati, dia tidak bisa membiarkan Sumo, binatang ini, berhasil melakukan hal-hal seperti binatang buas di siang bolong, dan juga menyeretku. Kamu ingin mati bagaimana? Tepat ketika Su Xuan putus asa, suara dingin terdengar. Tiba-tiba teringat di ruang ini. Suara ini sepertinya sangat familiar. Itu Tuan Muda. Ternyata Tuan Muda. Setelah menyadarinya, mata Shenling langsung bersinar dan menjadi sangat cerah. Tuan Muda. Su Xuan, bagaimana dia bisa berada di sini? Apakah ini kebetulan? Otak kecil Sumo yang dikendalikan oleh nafsu akhirnya bereaksi pada saat ini, dan ekspresinya langsung berubah drastis. Su Xuan tidak ada di sini. Dia bisa merendahkan Su Xuan sesuka hatinya, karena pihak lain tidak tahu. Tetapi jika Su Xuan ada di sini, bahkan jika dia dipinjami 100 keberanian, dia tidak akan berani kentut. Tuan Muda, melihat pria berpakaian putih yang sudah muncul di depannya, menatapnya dengan senyum tipis.
Sumo menundukkan kepalanya dan membuka mulutnya dengan suara lirih, bahkan tidak berani menatap Sushuan. Sushuan seperti matahari yang besar, cahayanya terlalu terang, membuatnya merasa rendah diri. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mendongak. Kamu sepertinya mengatakan sesuatu tentangku barusan? Sushuan menatap pria di depannya yang tidak terlalu membuatnya terkesan. Berkata dengan tenang. Meskipun suaranya tidak keras, kata-kata Sushuan seperti guntur emas meledak di ruang ini, bergema di benak Sumo, berdengung. Tidak, Sumo menundukkan kepalanya. Berusaha keras untuk menyangkalnya. Kenapa kamu begitu rendah diri? Bukankah kamu tadi sangat arogan? Ekspresi jijik muncul di wajah Sushuan. Aku bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Kau sampah. Sepertinya membiarkanmu hidup hanya akan menambah mulut untuk keluarga Su. Sushuan berkata dengan dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, cahaya spiritual yang indah meledak. Desir. Di bawah cahaya spiritual, gumpalan kabut darah. Sebelum dia selesai berbicara, Sumo, yang memiliki tubuh petir, langsung dimusnahkan tanpa ampun. Saat ini, Sushuan kemudian melihat gadis di belakangnya. Dia melihat bahwa pihak lain sedang berkedip dan menatapnya dengan ekspresi kagum. Sushuan menghela napas melihat gadis muda yang begitu imut. Imut memang imut, tapi sepertinya agak bodoh. Tuan muda, kamu benar-benar terlalu hebat. Melihat Sushuan mengarah pandangannya padanya, Sushuan tampak sedikit malu. Wajahnya memerah, memuji Sushuan, apakah kamu baik-baik saja? Sushuan bertanya sambil tersenyum tipis. Astaga, apakah tuan muda tersenyum padaku? Senyum Sushuan membuat Sushuan agak terpana untuk sementara waktu. Untungnya, dia baik-baik saja. Kalau begitu pergilah, kata Sushuan, dengan nada tak berdaya. Sangat mudah untuk menarik perhatian seorang adik perempuan, hanya bisa menyalahkan pesonaku yang terkutuk ini. Sushuan ditarik kembali ke dunia nyata oleh suara Sushuan. Dia mengangguk patuh dan benar-benar pergi. Sushuan berpikir. Kali ini dia keluar, dia harus membual kepada saudara-saudarinya tentang penampilannya yang luar biasa di alam rahasia. Sushuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, melanjutkan kultivasinya. Suatu hari, setelah Sushuan mengucapkan selamat tinggal kepada 18 kakek dan nenek buyut serta anggota klan lainnya, dia meninggalkan keluarga Su. Menuju tanah suci Dayan di Donghuang. Sementara Sushuan bepergian dengan Jiuyo Mingkue. Tentu saja, itu juga menarik perhatian banyak orang di sepanjang jalan. Astaga! Keturunan kekuatan mana itu, yang bepergian dengan begitu mendominasi, dengan Jiuyo Mingkue? Hehe! Orang yang bisa memiliki level seperti ini, di seluruh wilayah utara. Selain keluarga Su dan Tanah Suci Taichu, siapa lagi? Sekarang, Tanah Suci Taichu ditekan oleh keluarga Su. Semuanya bersikap rendah hati. Dan saya melihat orang itu sangat muda. Mungkin saja. Hanya bisa jadi tuan muda keluarga Su. Ternyata tuan muda keluarga Su, tidak heran dia memiliki wajah yang begitu terhormat. Tapi, dia mau kemana? Hehe. Kamu mungkin tidak tahu tentang ini. Tuan muda keluarga Su bukan hanya tuan muda keluarga Su, tetapi juga putra suci Tanah Suci Dayan di Donghuang. Baru-baru ini, Tanah Suci Dayan akan mengadakan pertemuan 9 puncak, oleh karena itu, tuan muda keluarga Su kemungkinan besar akan pergi ke Donghuang. Tanah Suci Dayan Donghuang. Itu adalah kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada Tanah Suci Taichu di wilayah utara kita. Tuan muda keluarga Su sebenarnya adalah putra suci Tanah Suci Dayan. Tidak heran dia adalah pria yang mengalahkan putra suci Tanah Suci Taichu dalam satu gerakan. Sungguh hebat. Memang luar biasa. Tapi dengan bakat seperti tuan muda keluarga Su ini, dia seharusnya pergi ke tempat seperti Donghuang, tempat para jenius berkumpul, dan bersaing dengan berbagai kekuatan. Bagaimanapun, wilayah utara kita masih terlalu sunyi. Dibandingkan dengan wilayah utara, Donghuang memang lebih gemerlap, tempat berkumpulnya banyak jenius, selain Zhongzhou. Tempat paling makmur di seluruh alam Xuanhuan. Ini adalah zaman keemasan. Di sini, berbagai jenius muncul, dan kecepatan iterasi jenius sangat cepat. Hampir setiap hari ada bintang yang terbit. Kekuatan terkuat di permukaan Donghuang adalah 4 klan. 3 tanah, 2 sekte, dan 1 pavilion. Masing-masing adalah Jiang, Ye, Chen, dan Bai, 4 klan kuno, Tanah Suci Dayan, Tanah Suci Yaoguang, 3 Tanah Suci Zifu, sekte 5 elemen. 2 sekte dewa sekte pemotong langit, dan pavilion pedang. Namun, ini belum semuanya. Ada juga beberapa sekte terpencil yang tidak meninggalkan jejak, tidak diketahui oleh dunia luar. Setelah setengah hari perjalanan, Sushuan akhirnya kembali ke Tanah Suci Dayan. Yang pertama kali menarik perhatian adalah pemandangan Tanah Suci Dayan yang megah, jembatan hutan yang menjulang tinggi. Bangau abadi dalam kelompok, mempesona. Gunung-gunung memancarkan cahaya aneh. Sudah hampir sebulan aku tidak kembali. Melihat pemandangan yang familiar, Sushuan menghela nafas. Sebulan yang lalu, Sushuan meninggalkan Tanah Suci dan pergi ke alam rahasia Dongtian untuk berlatih. Sampai sekarang,
Sudah sebulan penuh. Su Xuan menunggangi 9 Nether Dark Finch dan terus menuju ke Tanah Suci, langsung menarik perhatian banyak murid Tanah Suci di bawah. Brengsek, siapa itu? Begitu keren? Sepertinya Tuan Suci Tanah Suci. Apa? Apakah itu Tuan Suci yang sering tidak berada di Tanah Suci? Yang jarang terlihat, benar, dengan wajah tanpa celah ini. Seharusnya memang dia. Astaga, setelah kamu mengatakan itu, aku baru benar-benar melihat seperti apa Tuan Suci itu. Harus kukatakan, dia benar-benar tampan. Dengan aura seperti ini, aku percaya jika kau bilang dia adalah dewa yang turun dari surga, mendengar diskusi tentang dirinya di bawah. Su Xuan sudah terbiasa, dia tidak berhenti lama, dan langsung menuju aula utama. Memasuki aula utama, Su Xuan langsung merasakan, tatapan mata tertuju padanya. Untuk ini, ekspresi Su Xuan tidak banyak berubah, dia hanya diam-diam berjalan ke dalam aula. Pemimpin sekte, aku kembali. Su Xuan memasuki istana. Dia memberi hormat ringan kepada pria di posisi tinggi. Mendengar suara Su Xuan, pria di posisi tinggi tiba-tiba membuka matanya. Dengan sekejap, dia muncul di depan Su Xuan, mengamati Su Xuan dengan cermat, dan akhirnya senyum ramah muncul di wajahnya. Nak Su Xuan, kau akhirnya kembali. Jika kau tidak kembali, aku sudah berencana untuk mencarimu. Bagaimana pengalamanmu kali ini? Apakah kau terluka? Pria itu berbicara. Suaranya lembut, membuat orang merasa seperti mandi di musim semi. Haha, pemimpin sekte, bukankah aku baik-baik saja? Pengalaman kali ini, ada sedikit hasil. Su Xuan terkekeh. Memang, Su Xuan sangat menghormati pemimpin sekte di dalam hatinya. Terutama ketika dia pertama kali datang ke Tanah Suci, meskipun para tetua tidak setuju, pemimpin sekte tetap bersikeras menjadikannya putra suci. Dengan sekuat tenaga membudidayakannya, tapi untungnya, dia tidak terlalu mengecewakannya di kemudian hari. Di seluruh timur, meskipun tidak bisa dianggap sebagai jenius terkuat, tapi dia nyaris masuk 10 besar daftar jenius timur. Bagaimana mungkin? Pemimpin sekte, meskipun aku tidak bisa menghancurkan semua jenius seusia denganku. Tapi yang biasa masih bisa aku atasi, kan? Su Xuan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, sekarang dia memiliki tinju 6 reinkarnasi, ditambah teknik harta tulang tertinggi yang lengkap, dia benar-benar tidak takut pada siapapun seusianya. Hehe, karena aku sudah memberitahumu ini, tentu saja aku sudah mendapatkan beberapa berita. Ekspresi serius muncul di wajah pemimpin sekte. Pemimpin sekte, apa maksudmu? Para jenius dari beberapa kekuatan itu akan datang untuk membuat masalah. Cahaya kuat terpancar dari mata Su Xuan. Tidak buruk, menurut informasi yang dapat dipercaya, saintes Tanah Suci Yao Guang, putra suci Tanah Suci Zifu dan Kaisar Pedang Muda dari Paviliun Pedang akan datang ke Dayan. Saat itu, aku khawatir akan sulit untuk dihadapi. Ekspresi pemimpin sekte Dayan menjadi sangat serius. Putra suci dari 2 Tanah Suci besar, saintes dan penerus terkuat Paviliun Jian datang ke Dayan. Jelas dengan alasan menonton kompetisi Jiu Feng untuk menunjukkan kekuatan mereka. Saint Lord, jangan khawatir, arogansi dari timur. 1 datang, aku tekan 1. 2 datang, aku tekan sepasang. Generasi muda timur, aku sudah tak terkalahkan. Su Xuan berbicara, nadanya penuh percaya diri. Saat suara Su Xuan terdengar, seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Sunyi senyap. Untuk sesaat, para tetua Tanah Suci terkejut. Semua tercengang. Bahkan Saint Lord pun terkejut. Menatap Su Xuan dengan tidak percaya. Barusan, Su Xuan yang mengatakan itu. Kapan dia menjadi begitu percaya diri dan terbuka? Saint Lord hanya merasakan otaknya berdengung. Bocah Su Xuan, apakah kau yakin? Yakin? Tidak ada seorang pun di generasi muda timur yang bisa mengalahkanku. Su Xuan menjawab dengan tenang. Tiba-tiba, di aula Dayan, semua tetua tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Kata-kata Su Xuan terlalu mengejutkan. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Sebagai Saint Tanah Suci Dayan, Su Xuan mampu memiliki kepercayaan diri seperti itu. Tentu saja mereka harus senang. Tetapi kata-kata Su Xuan terlalu arogan, membuat mereka merasa tidak percaya. Bukannya mereka tidak percaya pada Su Xuan. Hanya saja di timur, para jenius seperti bintang-bintang di langit, terlalu banyak. Terutama di era keemasan yang hebat ini, semua jenis arogansi lahir. Dalam situasi seperti ini, jika seseorang mengatakan bahwa dia sudah tak terkalahkan di generasi muda, aku khawatir tidak ada yang akan percaya. Baiklah, Nak Su Xuan, aku percaya padamu. Lihat penampilanmu besok. Setelah beberapa saat, Saint Lord Dayan berkata kepada Su Xuan. Lalu, Su Xuan kembali ke istana Saint San-nya. Istana Saint San, sebuah halaman antik. Su Xuan memunculkan panel sistemnya. Nama, Su Xuan. Entitas, Tuan Muda Keluarga Su Wilayah Utara, Saint San Tanah Suci Dayan Timur. Alam. Transformasi naga tahap 5. Teknik, Kitab Suci Dayan. Keluarga Su Dijing, keterampilan ilahi yang tidak lengkap.
9 pedang Dayan, tinju reinkarnasi 6 alam, fisik. Fisik Dewa Iblis Kekacauan, kebangkitan pukul 01, benar. Hadiah sistem hari ini adalah 10 tahun kultivasi, memungkinkan Sushuan untuk menerobos 2 alam berturut-turut dan mencapai transformasi naga kelima. Kultivasi transformasi naga kelima, di seluruh timur, hanya ada ahli dari Butian. Para penerus dari 2 sekte besar sekte ilahi lebih tinggi darinya. Ini juga alasan mengapa Sushuan berani mengatakan di Aula Dayan bahwa dia sudah tak terkalahkan di antara generasi muda di timur. Tanah Suci Yaoguang, Tanah Suci Zifu. Sepertinya, Tanah Suci Dayanku sedang mencari perhatian. Ya, hehe. Besok, aku akan memberimu kejutan. Sushuan tersenyum. Dalam hatinya, dia sedikit menantikan Saintes Yaoguang dan Putra Suci Zifu. Zona terlarang remaja, orang-orang ini semua adalah sosok jenius sejati. Semuanya adalah ahli 10 besar dalam daftar jenius timur. Mampu menekan mereka dengan mudah. Selanjutnya, menyerap harta karun surga dan bumi. Mempercepat kebangkitan fisik Dewa Iblis Kekacauan. Ketika fisik Dewa Iblis Kekacauan benar-benar terbangun, aku akan bertarung dan meledak dengan kecemerlangan ekstrim. Memikirkan kartu truf terbesarnya, mata Sushuan memancarkan cahaya yang kuat. Fisik Dewa Iblis Kekacauan benar-benar terbangun. Itu akan benar-benar tak terkalahkan di alam yang sama, bahkan di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Mengeluarkan harta karun surga dan bumi yang telah dia peroleh dari berbagai pengalaman selama bertahun-tahun, Sushuan mulai menyerapnya. Dunia tertutup, seluruh aula putra suci diselimuti oleh aura kekacauan. Sangat luar biasa. Bagaimana mungkin ada aura kekacauan di tanah suci? Dan begitu pekat. Zona terlarang tanah suci, di dalam peti es yang terbuat dari es abadi 10.000 tahun. Seorang wanita cantik yang tidak nyata membuka matanya. Jika ada orang dari tanah suci di sini, mereka pasti akan terkejut hingga kulit kepala mereka mati rasa. Menunjuk, wanita ini hampir identik dengan pendiri tanah suci Dayan. Sinar ilahi meledak. Adegan kultivasi Sushuan muncul di mata wanita itu. Bocah bagus. Ternyata itu adalah fisik Dewa Iblis Kekacauan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa di antara keturunan tanah suciku akan ada sosok seperti itu yang muncul. Dunia tertutup, wanita itu tersenyum cerah. Warna langit dan bumi pun sedikit terampas, tetapi kau tidak tahu. Jika berlatih seperti ini, apakah akan diperhatikan oleh orang-orang tua? Wanita itu berbaring. Jimat itu sedikit terangkat, dalam sekejap, seberkas cahaya melesat keluar dari zona terlarang. Bergegas ke aula putra suci Sushuan, berubah menjadi penghalang, memisahkan seluruh aula putra suci dari dunia luar. Sayang sekali, kondisiku saat ini terlalu buruk, seandainya saja. Aku benar-benar ingin memanggil anak ini ke sini. Dengan energi kekacauan, aku bisa pulih lebih cepat. Sushuan yang tenggelam dalam pelatihan secara alami tidak mengetahui semua ini, dan bahkan jika Sushuan tahu, mungkin sulit untuk dipahami saat ini. Di atas puncak gunung di tanah suci mata besar, seorang pria tampan sedang menatap aula putra suci dari jauh, wajahnya muram. Ekspresi kejam terpancar di matanya. Lin Yu, bukankah kau sudah lama tidak menyukai putra suci itu? Tiba-tiba, seorang pria lain datang dan mendekati Lin Yu. Sambil mencibir, San Hao, bukankah kau juga begitu? Lin Yu melirik San Hao dan bertanya balik. Keduanya berusia sekitar 25 atau 6 tahun. Kultivasi mereka telah mencapai tahap transformasi naga tingkat 3, bahkan di seluruh tanah suci mata besar. Mereka adalah tokoh jenius mutlak. Namun, keduanya tidak terlalu setuju dengan Sushuan. Bahkan membenci dan memusuhi karena keberadaan Sushuan. Meskipun mereka berdua luar biasa, mereka hanya bisa menjadi murid sejati dari 9 puncak dan tidak bisa menjadi putra suci. Mereka tidak terima. Mengapa Sushuan menjadi putra suci begitu dia memasuki tanah suci? Sementara mereka telah bekerja keras selama bertahun-tahun, mereka masih tidak akan pernah mencapai titik awal Sushuan. Mereka berdua. Satu memiliki tubuh tirani 7 pembunuh, yang lain memiliki tubuh misterius es ekstrim. Mungkinkah mereka tidak dianggap sebagai jenius, tetapi hanya karena Sushuan, mereka berada di tanah suci. Memberikan penghormatan, dan hanya bisa tunduk pada Sushuan. Saat melihat Sushuan, mereka harus memanggilnya putra suci. Kali ini, kompetisi 9 puncak. Aku harus menonjol, aku ingin menantang Sushuan. Aturan tanah suci. Di antara rekan-rekan, siapapun yang mengalahkan putra suci dapat menggantikannya. Aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Lin Yu, pemilik tubuh tirani pembantaian 7, berkata dengan dingin. Hehe. Aku juga, kalau Sushuan bisa menjadi putra suci, kenapa aku, San Hao, tidak bisa? Di luar tanah suci mata besar, timur sudah mulai mendidih, berita-berita besar terus berdatangan. Tuan Suci Yaoguang membawa Putri Suci Yaoguang muncul di luar gedung musik tanah suci mata besar, dan Putri Suci Yaoguang sepertinya telah membuat terobosan besar lagi. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci. Sangat luar biasa.
Putra suci Tanah Suci Xuanming muncul di kaki gunung Tanah Suci Mata Besar, mengklaim akan menginjak-injak putra suci Tanah Suci Mata Besar di bawah kakinya. Tanah Suci Xuanming membawa anak muda, Tiandi, tiba di Mata Besar, ada pria misterius, Yang Yan. Kompetisi 9 puncak Tanah Suci Mata Besar ini seperti permainan anak-anak, dia sendiri bisa menekan segalanya. Kompetisi 9 puncak Tanah Suci Mata Besar adalah acara besar, menarik banyak kekuatan. Banyak jenius datang untuk menonton, tetapi ada juga yang ingin mengambil kesempatan untuk menjadi terkenal di dunia. Larut malam. Su Xuan di Istana Putra Suci perlahan membuka matanya. Dalam waktu setengah hari, dia telah mengambil semua harta surgawi di tubuhnya. Semua terserap, dan kemajuan kebangkitan tubuh Dewa Iblis Kekacauan juga telah mencapai 3%. Ini adalah rintangan yang tidak diketahui, tetapi juga membuat Su Xuan merasa sakit kepala. Dia telah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun. Harta surgawi yang diperoleh hanya mempercepat kemajuan kebangkitan tubuh Dewa Iblis Kekacauan sebesar 2%. Sulit membayangkan berapa banyak benda suci yang dibutuhkan untuk membangkitkan sepenuhnya tubuh Dewa Iblis Kekacauan. Sisanya, tapi Su Xuan tidak berkecil hati. Lagi pula, ini adalah fisik tertinggi nomor 1 di antara 3.000 fisik. Wajar jika butuh sedikit usaha untuk membangkitkannya. 1 jam kemudian. Ding hari keempat pernikahan, hadiah anomali. Kekacauan menanam teratai hijau. Pada saat pengingat sistem berbunyi. Tiba-tiba, di bawah kaki Su Xuan, ruang tiba-tiba beriak. Sepertinya ada sesuatu yang akan muncul dari udara tipis. Detik berikutnya. Untaian energi abadi yang misterius muncul dari udara tipis, mengelilingi kaki Su Xuan. Energi abadi menjadi semakin kaya. Di antaranya, ada berbagai bayangan burung abadi yang muncul, melompat-lompat di antaranya. Fenomena tarian teratai Chaos. Su Xuan terkejut. Teratai Chaos ini berasal dari era Chaos. Alam semesta baru saja terbentuk, tanaman hidup pertama. Sekarang, teratai Chaos ini benar-benar menjadi fenomenanya. Hanya saja teratai Chaos muncul di belakang Su Xuan. Dipenuhi dengan keberuntungan Dao yang menakutkan, sangat suci, seolah menopang langit. Ini adalah fenomena teratai Chaos. Fenomena ini bukan hanya alat pamer. Tampaknya juga dapat mempercepat kecepatan kultivasiku dan kemajuan kebangkitan tubuh Dewa Iblis Chaos. Su Xuan terkejut. Teratai muncul, Ki Chaos berputar, melengkapi tubuh Dewa Iblis Chaos-nya. Manfaatnya sangat besar bagiku. Memikirkan adegan di mana aku melepaskan fenomena besok, semua arogansi dari berbagai kekuatan akan ketakutan. Su Xuan merasakan antisipasi yang tak terlukiskan. Para arogansi, besok, adalah panggungku. Matahari terbit dari timur. Ketika sinar matahari pertama turun. Dong dong dong, lonceng besar dan bergema berbunyi, seluruh Tanah Suci Dayan. Ini juga membuka tirai kompetisi 9 puncak Tanah Suci Dayan. Kompetisi 9 puncak dimulai. Tanah Suci dibuka. Mereka yang menonton kompetisi 9 puncak, silakan masuk. Antara gunung suci megah yang membentang puluhan ribu mil, terungkap dalam kabut dan awan, dikelilingi cahaya ilahi. Ki spiritual yang kaya sepenuhnya menunjukkan suasana Tanah Suci. Detik berikutnya, jumlah cahaya pelangi yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk seperti belalang melewati perbatasan. Hanya dalam sekejap mata, di depan gerbang gunung Tanah Suci Dayan dipenuhi dengan sosok. Penguasa Tanah Suci Dayan berdiri di depan gerbang Tanah Suci, tersenyum dan berkata, "Semuanya, silakan masuk." Dalam sekejap, orang-orang dari berbagai kekuatan berubah menjadi pita cahaya. Mengikuti penguasa Tanah Suci Dayan ke tempat kompetisi 9 puncak. Aku pergi, sungguh spektakuler. Perjalanan ini, tentu saja, tidak sia-sia. Kamu dapat melihat sejauh mana rekan-rekan Tanah Suci telah melangkah. Seorang murid muda dari kekuatan kecil berseru, "Anak-anak kecil, tunggu sebentar dan perhatikan baik-baik. Anda harus belajar sesuatu dan memahami sesuatu." Seorang tokoh besar dari kekuatan menyuruh para murid di belakangnya. "Aneh, mengapa tidak ada arena? Tanpa arena, bagaimana kita bisa menonton kompetisi?" Seseorang bertanya. "Hehe, mereka adalah Tanah Suci, apa kau pikir mereka serapuh kekuatan kalian? Tentu saja ada artefak sihir yang membangun ruang, membiarkan mereka bertarung di dalamnya, lalu diproyeksikan keluar." "Oh, begitu. Aku terlalu bodoh." Tidak lama kemudian, berbagai kekuatan duduk, mengarahkan pandangan mereka ke layar lebar di atas panggung. Sebentar lagi, pertarungan kompetisi 9 puncak akan muncul di sana, di tengah area eksklusif Tanah Suci Mata Besar. Su Xuan membelai cangkir teh, dengan tenang mengamati segalanya. Banyak orang memperhatikan Su Xuan. Itukah putra suci dari Tanah Suci Agung? Tampan sekali. Hehe. Apa gunanya tampan? Hanya sekadar kulit. Tetap saja tidak bisa. Kulihat putra suci mata besar itu tidak terkenal, tipikal nama besar daripada kekuatan. Itukah putra suci mata besar? Tunggu saja, aku akan mengandalkannya untuk menjadi terkenal. Terhadap suara seperti itu, Su Xuan mendengarnya di sini, hatinya tidak bergejolak.
ingin mengandalkannya untuk menjadi terkenal. Hehe, tunggu saja. Puncak yang diwakilinya akan menikmati lebih banyak sumber daya yang condong di tahun mendatang. Dan yang pertama di kompetisi 9 puncak. Memiliki kualifikasi untuk menantang Putra Suci saat ini. Jika menang, bisa menjadi Putra Suci yang baru. Apakah aturannya jelas? Tiba-tiba, penguasa suci berbicara. Suaranya seperti lonceng raksasa, ingin menutupi seluruh tanah suci mata besar. Jelas, jelas. Seketika, semua murid dari 9 puncak tanah suci sangat antusias, berubah menjadi pelangi cahaya, memasuki alam sumi. Pada saat yang sama, penguasa suci mata besar melambaikan tangannya, seluruh proyeksi dibagi menjadi ratusan layar kecil. Setiap layar mewakili puncak gunung, yang juga merupakan arena. Hanya setengah hari, pantas saja tanah suci mata besar. Aturan kompetisi ini benar-benar sederhana dan kasar. Lihatlah hidup dan mati dengan tenang, jangan terima, lakukan saja. Aku sangat menyukainya. Pertarungan antara para jenius dari tanah suci mata besar layak untuk ditonton. Cepat lihat. Baru saja dimulai, pertempuran besar meletus. Cek. Sepertinya itu adalah gadis spiritual dari tanah suci mata besar. Dia adalah pemilik tubuh tirani 7 pembunuh, memiliki kekuatan sebanding dengan putra suci tanah suci. Tubuh tirani pembantaian 7 sungguh kuat. Hanya dengan satu gerakan, dia menghancurkan lawannya, dan juga Sanhao itu. Memiliki tubuh misterius es ekstrim juga sangat luar biasa. Aku pernah mendengar tentang ketenarannya. Konon belum lama ini dia membunuh seekor naga banjir di kolam naga dingin. Sungguh luar biasa. Domain es ekstrim yang dibentuk oleh tubuh misterius es ekstrim terlalu kuat. Mampu sangat membatasi permainan lawannya. Tempat pertama dalam kompetisi seharusnya muncul di antara keduanya. Hehe, apa yang menarik dari ini? Aku menantikan untuk bersaing dengan putra suci itu. Di area tempat tanah suci Zifu berada, sudut mulut seorang pemuda terangkat, sangat bangga. Dengan tatapan meremehkan di matanya, orang ini adalah putra suci dari tanah suci Zifu, Junmo. Junmo dari awal hingga akhir tidak melihat sekilas pun Jiu Feng dari tanah suci mata besar. Tujuannya datang ke tanah suci mata besar kali ini hanya satu, yaitu untuk menghancurkan putra suci mata besar dan menegakkan kekuasaan tanah suci Zifu. Di area tempat tanah suci Yao Guang berada, seorang gadis duduk dengan anggun, meskipun temperamennya lembut, tetapi juga dipenuhi dengan sikap meremehkan, seolah ingin memandang rendah dunia. Gadis itu adalah Santai Yao Guang generasi ini. Shen Mingyue, dia juga ingin menegakkan kekuasaannya. Di area tempat paviliun pedang berada, remaja itu menunjuk pedangnya dan melihat tak tertandingi, mengenakan pakaian hitam dan membawa sarung pedang di punggungnya. Niat pedang yang menakutkan melonjak langsung ke langit, benar-benar seperti pedang ilahi, tajam dan tak terkalahkan. Tujuannya juga Sushuan, tanah suci mata besar benar-benar menggelikan. Datang dari Zhongzhou, aku pikir itu akan memberiku kejutan, ternyata masih seperti ini. Di tengah kerumunan, seorang pria berpakaian hijau bergumam pelan, setengah hari berlalu dalam sekejap. Tiba-tiba, alam sumi hancur dengan gemuruh, dan berkas cahaya merah ditembakkan dari dalamnya dan mendarat dengan stabil. Itu adalah sekelompok murid mata besar yang masih hidup, tetapi jika kamu membandingkannya dengan hati-hati, kamu akan menemukan. Murid mata besar yang keluar dari alam sumi jelas jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Ya, beberapa murid lainnya telah meninggal di alam sumi, kompetisinya sangat kejam, nyawa manusia seperti rumput. Tapi, inilah hukum dunia, yang kuat tak terkalahkan. Jika tidak ada kecelakaan, tempat pertama terakhir ada 2, Lin Yu dan Sanhao. Pertarungan terakhir, keduanya tidak bisa dibedakan dan sama-sama menjadi yang pertama. Jiu Feng, kompetisi besar berakhir, aku umumkan. Juara pertama kompetisi besar tahun ini adalah Lin Yu dan Sanhao dari Feng pertama. Sekarang, kalian bisa memilih apakah akan menantang Putra Suci, kata Tuan Suci. Suara seperti guntur meledak di 9 langit, Tuan Suci. Aku memilih untuk menantang, aku juga menantang. Keduanya telah merencanakan hari ini sejak lama. Bagaimana mungkin mereka menyerah setelah mendengar ini? Ekspresi aneh muncul di wajah tanah suci Dayan, dan dia menoleh untuk melihat ke arah tempat Sushuan berada. Dia mengirimkan suara kepadanya dan berkata, panggungmu telah dimulai, jangan mengecewakanku. Tentu saja, Sushuan mengirimkan suara kembali. Detik berikutnya, Sushuan melangkah ke platform tinggi dan mendarat dengan mantap. Kenaikan putra suci Sushuan ke panggung segera memicu gelombang besar. Feng Shen seperti batu giok, sosoknya tegak. Jubah putih seperti salju, auranya luar biasa. Sushuan seperti ini. Dalam sekejap, banyak gadis remaja yang terpikat dan pusing. Inikah putra suci kita dari tanah suci? Biasanya tidak berada di tanah suci. Setelah bertemu hari ini, aku tidak tahu apakah dia kuat atau tidak. Tapi dia sangat tampan. Dia persis seperti gambaran idealku. Ya Tuhan, dia memang tampan, tapi dia terlihat agak kurus. Mungkin dia tidak terlalu kuat dalam hal itu. Hehe, percuma tampan. Begitu aku melihat orang ini,
Aku tahu dia tidak pantas dengan namanya dan sama sekali tidak pantas menjadi putra suci. Di bawah panggung, ada berbagai macam suara. Kalian berdua adalah juara pertama dari kompetisi Jiu Feng tahun ini. Su Xuan berkata dengan acuh tak acuh, suaranya jernih seperti salju. Ya, ya. Entah kenapa, keduanya bisa dikatakan dengan bebas memaki Su Xuan di belakang punggung mereka. Namun, ketika mereka benar-benar menghadapi Su Xuan, keduanya agak ragu-ragu. Putra suci. Tolong beri petunjuk, Lin Yu berkata dengan tinju terkepal. Begitu kata-kata itu diucapkan, dia tiba-tiba menyerang Su Xuan. Tinju 7 pembunuh. Ini adalah kekuatan ilahi bawaan dari tubuh tirani pembunuh 7 roh, penuh dengan energi jahat dan kekuatan yang luar biasa. Transformasi naga melukis 3 kali, bakat yang lumayan, tapi hanya itu saja. Su Xuan berbicara sendiri, memberikan komentar yang sama dengan tetua, lalu membungkuk. Detik berikutnya, Su Xuan juga melayangkan pukulan. Dalam sekejap, seberkas cahaya terang bersinar. Menghancurkan segalanya, hendak menghancurkan ruang. Dalam keadaan linglung, tampaknya ada sosok yang berdiri tegak di medan perang kuno, mengepalkan kedua tinjunya. Menekan segalanya, menghancurkan semua benda, pukulan demi pukulan. Cahaya terang itu menghancurkan segalanya, tinju mengerikan terus bersinar. Menembus galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Puff, kedua tinju bertabrakan. Ruang bergetar dengan gila. Orang-orang yang menonton tercengang, memuji kekuatan keduanya tanpa ragu. Pertempuran semacam ini jauh lebih menarik daripada adegan di alam sumi barusan. Dan di tempat semua mata berkumpul, terdengar suara darah. Sesosok tubuh terhuyung mundur. Itu adalah Ling Yu. Saat ini, pupil matanya melebar, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dalam sekejap, lengan tempat dia melayangkan pukulan telah robek, darah terus mengalir, seluruh lengannya bergetar dengan panik. Serangan barusan hampir melumpuhkan lengan Su Xuan. Tersedak. Rasa sakit yang hebat menyerang, menyebabkan Ling Yu menghirup udara dingin. Hasil pertempuran seperti ini juga membuat orang-orang yang menonton merasa sulit untuk menerima. Ling Yu, yang memiliki tubuh tirani pembunuh 7, bekerja sama dengan tinju pembunuh 7. Bahkan bisa melawan transformasi naga melukis 4 kali dengan keras. Namun, di depan Su Xuan, dia bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun. Kelangkah mana Su Xuan sebenarnya telah mencapai? Kamu adalah transformasi naga melukis 5 kali. Ling Yu baru menyadari saat ini. Kulit kepalanya mati rasa karena terkejut. Jika dia tidak salah ingat, Su Xuan tampaknya meninggalkan tanah suci sebulan yang lalu. Dia baru saja mencapai transformasi naga melukis 3 kali. Namun sekarang, hanya dalam waktu sebulan, dia benar-benar telah mencapai 5 kali. 2 kali dalam sebulan? Bagaimana mungkin? Dalam sekejap, dia merasa pandangan dunianya runtuh. Perlu diketahui, setelah mencapai alam transformasi naga melukis, setiap kali menerobos satu alam, akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan untuk seorang jenius sekalipun. Butuh beberapa tahun juga. Tapi Su Xuan, bagaimana bisa dia mencapai terobosan begitu cepat? Apakah benar-benar ada orang aneh seperti itu di dunia ini? Kamu, apakah masih ingin menantangku? Mengabaikan Ling Yu, tatapan Su Xuan dengan dingin menatap San Hao yang tersisa. Kedua orang ini tidak puas dengannya. Su Xuan selalu tahu ini. Namun, dia tidak pernah memperhatikannya. Hanya semut, bisa ditindas dengan mudah. Wah! Seketika, San Hao merasakan kakinya menegang, keringat dingin mulai mengalir deras di punggungnya. Huff, sesaat. Sebuah tekanan dari Su Xuan turun, menimpa San Hao. Tekanan mengerikan seperti itu membuat San Hao merasakan aura dingin kematian. Wah, aku menyerah. Seketika, San Hao menjadi pengecut. Langsung mengangkat kedua tangannya. Apakah kamu mata-mata? Apa maksud dari posisi ini? Huff, Su Xuan tidak senang. Dengan satu pukulan, dia menjatuhkan San Hao dari panggung tinggi. Setelah melakukan semua ini, Su Xuan mengalihkan pandangannya ke Ling Nu. Wah, aku akan turun sendiri. Seketika, Ling Nu merasakan ketakutan dari lubuk jiwanya, hanya bisa segera turun dari panggung. Sejak saat itu, keduanya mungkin tidak akan pernah lagi memiliki pikiran tentang posisi putra mahkota bermata besar ini. Tekanan yang diberikan Su Xuan terlalu kuat. Baiklah, baiklah, baiklah. Orang seperti ini baru bisa menjadi lawanku. Segalanya menjadi sedikit menarik. Area tempat Suci Ungu berada. Qin Mo, putra mahkota Suci Ungu, menarik sudut bibirnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Putra mahkota bermata besar. Sepertinya tidak seburuk rumor. Pelukis naga 5 transformasi, sama sepertiku. Shen Mingyue, saintes goyang cahaya, memancarkan secercah cahaya aneh di matanya. Agak menarik. Pendekar pedang muda Kaisar Wushuang. Sulit. Mungkinkah Su Xuan, anak itu, baru mencapai pelukis naga 3 transformasi kemarin? Hari ini bagaimana bisa menjadi pelukis naga 5 transformasi? Kapan kultivasi menjadi begitu mudah? Penguasa suci bermata besar tidak menunjukkan perubahan ekspresi di permukaan. Namun,
Di dalam hatinya sangat gembira. Mungkinkah kata-kata Su Xuan kepada mereka kemarin benar-benar tidak membual? Di antara generasi muda wilayah timur, dia benar-benar telah berdiri tak terkalahkan. Haha, sudah lama ku dengar bahwa putra mahkota mata besar memiliki tulang tertinggi. Dia adalah seorang yang maha kuasa alami. Memiliki semacam nuansa kekuatan angin, kultivasinya ternyata transformasi naga tingkat 5, sama seperti Su Xuan. Dalam sekejap, putra mahkota Zifu, Santai Yao Guang, dan Kaisar Pedang Muda semuanya tercengang. Apa-apaan ini? Bukankah mereka belum berbicara? Namun, kekuatan pria muda di atas panggung tidak bisa diremehkan. Ketiganya berpikir untuk menggunakan Qi untuk menguji kekuatan sejati Su Xuan. Itu tidak buruk. Siapa kamu? 10 besar dari daftar paragon wilayah timur. Sepertinya aku belum pernah melihatmu. Su Xuan berbicara, suaranya acuh tak acuh. Jika bahkan 10 besar daftar paragon wilayah timur tidak bisa masuk, maka tidak perlu naik dan membuang-buang waktu. Tetapi detik berikutnya, kata-kata yang diucapkan pria itu membuat semua orang yang hadir terkejut. Aku berasal dari benua tengah, pria itu berbicara. Nada bicaranya tenang, membawa kebanggaan. Apa? Ternyata seorang paragon dari benua tengah, itu adalah tempat berkumpulnya paragon sejati, paragon yang bisa berdiri di benua tengah. Kekuatannya bisa dibayangkan. Pria itu mengungkap asalnya, membuat semua orang yang hadir sedikit terkejut. Berasal dari benua tengah jelas tidak biasa. Untuk sesaat, bahkan putra mahkota Zifu, Santai Yao Guang dan Kaisar Pedang Muda, semuanya menjadi bersemangat, menatap panggung tanpa berkedip. Mengaku berasal dari pria benua tengah, ingin melihat seberapa kuat yang disebut paragon benua tengah ini. Benua tengah? Lalu, di bawah tatapan semua orang, Su Xuan bertanya balik dengan acuh tak acuh. Dalam sekejap, semua orang sedikit tercengang. Su Xuan, apa maksudnya ini? Provokasi? Itu adalah paragon benua tengah. Keberadaan yang tak terbayangkan. Su Xuan berani langsung mengeluarkan kata-kata provokasi. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri itu? Kamu cukup kuat, memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Pria itu juga tidak marah. Hanya tersenyum dan berkata, tetapi dalam nadanya, ada rasa superioritas yang tidak tersamar. Seolah-olah berasal dari benua tengah secara alami lebih unggul. Begitu suaranya jatuh. Cahaya pedang yang menakutkan menyinari dunia. Sedetik kemudian, pria yang masih berbicara omong kosong tadi telah menghilang tanpa jejak. Di tanah, genangan darah merah. Dalam sekejap, seluruh ruangan seolah membeku, tanpa suara sedikit pun. Semua orang merasa pikiran mereka kosong, benar-benar tidak dapat berpikir. Seorang jenius dari Zhongzhou, yang menguasai transformasi tarian naga, di depan Su Xuan, ternyata langsung dimusnahkan. Bahkan tidak ada kesempatan untuk melawan, ini terlalu mengejutkan. Orang-orang mulai bereaksi satu demi satu. Mereka semua tanpa sadar menarik napas dingin, wajah penuh keterkejutan. Putra suci mata besar. Ternyata begitu kuat, sebelumnya belum pernah terdengar. Menurut rumor, bukankah dia baru saja berhasil masuk ke daftar teratas jenius timur? Dia adalah yang paling bawah dari para jenius teratas timur. Bagaimana bisa begitu kuat? Banyak orang yang mengeluarkan keluhan serupa. Ternyata, yang dilepaskan putra suci tadi bukanlah air, melainkan laut. Di bawah panggung, Lin Yuyu dan San Hao sangat terkejut. Seorang jenius dari Zhongzhou yang menguasai transformasi tarian naga, dimusnahkan oleh Su Xuan dalam satu gerakan, tetapi mereka masih hidup. Bida yang diletakkan ini adalah air. Cahaya tadi, sepertinya teknik berharga lengkap dari lembah tertinggi, cahaya kesengsaraan surga. Tapi, bukankah itu sudah lama tidak ada di dunia ini? Tuan Suci Zihu, Tuan Suci Yao Guang, dan Tuan Penguasa Ruang Waktu semuanya memiliki kebingungan ini. Anak kecil Su Xuan ini ternyata membangkitkan teknik berharga lengkap dari lembah tertinggi. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Hahaha, bagus, bagus. Kali ini, Tanah Suci Mata Besar kita mungkin benar-benar akan melahirkan tokoh besar. Tuan Suci Mata Besar sudah sangat senang. Putra suci Tanah Sucinya kuat, tentu saja dia merasa bangga. Apakah ada orang lain yang ingin bersaing denganku? Hari ini adalah kesempatan yang baik. Lewat hari ini, kalian akan sulit bertemu denganku. Tatapan Su Xuan acuh tak acuh menyapu sekeliling, tidak sengaja berhenti pada siapapun. Namun, Tuan Suci Zihu dan yang lainnya di dalam hati, sangat jelas bahwa Su Xuan sedang memprovokasi mereka. Putra Suci Mata Besar, saya ingin meminta bimbingan dari Anda. Saya ingin mencoba berdiskusi. Di antara generasi muda, sudah lama aku tidak melihat orang sekuat dirimu. Detik berikutnya, ada 3 suara. Secara bersamaan, mereka teringat pada Putra Suci Zihu, Santai Yao Guang, dan Kaisar Pedang Muda. Kalian serang bersama saja, hemat waktu. Su Xuan berkata dengan tenang. Betapa percaya dirinya. Sesaat. Semua orang dari berbagai kekuatan tercengang lagi. Menyerang bersama, Putra Suci Dayan benar-benar menyuruh yang lain. Semua orang menyerang bersama, apa dia bercanda?
Apa dia benar-benar memperlakukan para jenius timur yang paling luar biasa seperti ayam yang disembelih? Su Xuan, anak itu, setelah kembali kali ini, benar-benar seperti orang yang berbeda, menjadi sangat tajam dan sangat mendominasi. Guru suci Dayan bergumam dalam hatinya. Namun, jika dibandingkan, dia masih lebih menyukai Su Xuan yang sekarang. Putra suci tanah suci Dayan seharusnya seperti itu. Kamu, apa yang kamu katakan? Bahkan ketiga putra suci Zihu terkejut mendengar kata-kata Su Xuan. Siapa di antara mereka yang bukan jenius di antara para jenius? Di era yang layu, mereka cukup untuk menekan seluruh generasi. Tetapi Su Xuan sebenarnya menyuruh mereka menyerang bersama. Kalian ingin menyerang satu persatu? Su Xuan tersenyum tipis. Boleh saja, tapi itu hanya membuang-buang waktuku. Membuang-buang waktunya? Apa yang dikatakan Su Xuan itu manusiawi? Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong sepertimu. Kaisar Pedang Muda perlahan menarik pedang panjang dari sarung di punggungnya. Seketika, niat pedang yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh ruangan. Jelas, dia agak tidak senang dengan sikap Su Xuan. Terlalu sombong bukanlah hal yang baik. Putra suci Zihu menyulut api iblis di sekujur tubuhnya. Seketika, kekuatan sihir melonjak dengan liar. Tubuh Buddha Iblis 3000. Sistem mengerikan yang berada di peringkat 20 teratas di antara 3000 sistem. Awalnya aku mengira kamu berbeda dari pria lain. Tapi aku tidak menyangka kamu sama saja. Sangat suka pamer. 3000 helai rambut hijau santai Yao Guang menjuntai di pinggangnya. Wajahnya sangat cantik. Dia adalah wanita cantik yang lumayan. Namun, pada saat ini, santai Yao Guang menatap Su Xuan dengan ekspresi dingin. Dia menjentikan jarinya. Seketika, ruang seolah membeku. Sialan, putra suci Yao Guang, putri suci Yao Guang. Kaisar Pedang Muda benar-benar akan menyerang putra suci mata besar pada saat yang sama. Pertempuran ini pasti akan mengguncang seluruh Donghuang. Terlalu mencengangkan, ya, semuanya adalah Tianjiao teratas. Terutama putra suci mata besar itu, sebelum hari ini, tidak ada yang tahu. Dia ternyata sekuat ini. Setelah pertempuran ini, menang atau kalah, putra suci mata besar akan terkenal di dunia. Menurut kalian, putra suci mata besar itu, mungkinkah dia benar-benar bisa menang dari 3 Tianjiao teratas? Jika dia benar-benar bisa melakukannya, maka kita akan menyaksikan kelahiran sejati seekor naga sejati. Hanya saja, peluang itu mendekati 0 tanpa batas. Bagaimanapun, 3 lainnya juga bukan orang yang mudah. Hehe, setelah hari ini, aku akan terkenal di dunia. Senyum cerah muncul di wajah Su Xuan. Aura seluruh tubuhnya dilepaskan tanpa ada yang ditahan. Dalam sekejap, di belakang Su Xuan, setangkai teratai biru kekacauan bangkit dari tanah, dipenuhi dengan energi kekacauan yang tak terbatas, menutupi seluruh tubuh Su Xuan. Sialan, ini adalah teratai biru benih kekacauan. Selama dia tidak jatuh, ditakdirkan untuk menjadi seorang kaisar. Sial, benarkah? Pertama adalah alam, kemudian tulang tertinggi dipertahankan secara utuh. Sekarang ada teratai biru benih kekacauan. Berapa banyak kartu yang disembunyikan oleh putra suci mata besar? Semua kekuatan terkejut. Gelombang besar muncul di hati mereka. Apakah ini teratai biru benih kekacauan? Ini hanya bumi kaisar. Bisa mengembun. Bakat non-surgawi tidak bisa didapatkan. Melihat seluruh Donghuang, tidak ada lagi generasi muda kedua yang bisa mengembun. Teratai biru benih kekacauan. Fenomena mengerikan seperti itu muncul di belakang Su Xuan. Itu terlalu mencengangkan. Membuat putra suci Zifu dan yang lainnya tercengang. Sebelumnya, mereka belum pernah mendengar bahwa putra suci mata besar begitu menakutkan. Merasakan aura kekacauan yang dilepaskan dari belakang Su Xuan, mereka tiba-tiba merasakan semacam perasaan bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan Su Xuan. Perasaan ini sangat menakutkan. Cukup untuk menghancurkan hati Tao seseorang dan membuatnya berhenti. Tidak bisa. Hati Dao tidak bisa dihancurkan. Jika tidak, akan sulit untuk maju sesudahnya. Putra suci Zifu berteriak dengan keras, memimpin serangan ke arah Su Xuan. Untuk sesaat, seluruh ruang dipindahkan ke sana. Ditutupi oleh api iblis dan kitab suci, sangat menakutkan. 3000 tubuh Buddha Iblis. Satu iblis dan satu Buddha adalah sistem yang sangat kuat. Kekuatan yang dipancarkannya secara alami juga tidak biasa. Melihat putra suci Zifu bergerak, gadis suci Yao Guang dan kaisar pedang muda tidak lagi menonton, dan semuanya bergerak. Teknik cahaya suci. Gadis suci Yao Guang mengerahkan seluruh kekuatannya. Seberkas cahaya langsung menyala, suci dan sakral. Mengandung kekuatan eksplosif. Kaisar pedang muda mengangkat pedang di tangannya dan menebas. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang tak terukur tiba-tiba menyala, menghancurkan segalanya. Saat ini, seluruh tanah suci Dayan sunyi senyap. Bahkan suara napas pun sangat ditahan. Semua orang takut kehilangan pertanyaan berikutnya. Cahaya kesengsaraan surga. Tinju 6 reinkarnasi Dao. Menghadapi serangan serentak dari 3 Tianjiao top di timur.
Ekspresi Su Xuan tenang. Dia bergerak dalam kekacauan, sambil mendesak dua kekuatan gaib. Dalam sekejap, tinju cahaya kehidupan ini dan cahaya kesengsaraan pemusnah dunia, meledak secara bersamaan. Mengguncang langit dan bumi. Untuk sesaat, seluruh ruang penuh dengan rune, kekuatan sihir melonjak dengan liar, seolah-olah detik berikutnya akan kewalahan dan langsung rusak.